Oke, selamat siang semuanya ya sekali lagi. Kita akan mulai seminar kita hari ini ya. Oke, perkenalkan dulu mungkin di sini ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Aus Akin ya. Saya ketua dari ICATI Jawa Barat yaitu Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia. Jadi saya dulu sekolah di Taiwan ya, saya lulusan Taiwan. Nah, kemudian saya juga wakil ketua dari BKPBM ya, BKPBM Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin ya, pendidikan bahasa Mandarin. Jadi saya melayani di dua institusi ini ya, begitu. Oke, nah untuk agenda hari ini saya mau jelasin sedikit tentang recommendation unit itu apa ya. Kemudian saya akan ngejelasin teman-teman kalau yang mau kuliah ke Taiwan itu bisa lewat jalur pendaftaran overseas dan internasional ya, international student. Kemudian saya akan jelasin juga kalau teman-teman mau daftar melalui jalur overseas Chinese itu caranya seperti apa ya. Kemudian pilihan universitasnya ada apa aja. Kemudian saya akan terangin tentang OYVTP. Ini salah satu program yang sekarang lagi in ya, lagi hot di Indonesia. Kemudian JJB ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Q&A. Nah, perkenalkan dulu, saya mau jelasin dulu sedikit tentang recommendation unit ya. Jadi mungkin di sini teman-teman belum pernah dengar ya. Nah, jadi untuk kuliah ke Taiwan itu agak sedikit berbeda dengan kalau teman-teman mau kuliah ke luar negeri ya. Kalau ke Taiwan itu, kalau ke luar negeri, sorry. Kalau ke luar negeri itu teman-teman daftar, misalkan mau ke Singapura ya, mau ke Singapura atau mau ke Australia, ya ya udah teman-teman anak-anak di sini mungkin disebutnya international student gitu. Tapi kalau di Taiwan itu ada yang disebut dengan jalur overseas Chinese. Nah, overseas Chinese ini agak unik ya. Jadi ini yang di proses proses di Indonesianya itu harus melalui recommendation unit atau RU ya. Nah, RU sendiri itu kami di bawah dari pemerintahan Taiwan ya. Jadi dari OCAC Taiwan dengan Teto Jakarta. Kemudian di Indonesia kita ada 31 unit recommendation unit ya. Ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk pendaftarannya tidak bisa melalui lintas wilayah. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang bukan dari Jawa Barat, ya bukan dari Jawa Barat, misalkan di sini ada yang dari Jakarta, kalau dulu ada yang dari Kalimantan ya, ikut Zoom saya, ada yang dari Bali. Nah, itu nanti tolong hubungi ICATI setempat atau recommendation unit setempat ya. Nah, kemudian kami memiliki hak untuk melegalisir ya. Jadi kami memiliki eh, apa kuasa lah begitu ya untuk melegalisir siswa-siswa yang daftar melalui kami ya. Nah, terus kami juga berpartner dengan Perpita yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia Tionghoa eh, Perhimpunan pelajar Indonesia yang kuliah di Taiwan ya. Kemudian sama alumni dari berbagai universitas di Taiwan. Nah, tujuan RU itu adalah untuk membantu anak-anak dari Indonesia ya untuk dapat kuliah di Taiwan ya. Oke, nah ini foto kami waktu eh, ketua dari Kadin Taiwan datang ke Indonesia yang sebelah kanan ini ya. Jadi ini ada ketua Kadinnya ya datang ke Indonesia dan waktu itu beliau datang ke Bandung mengunjungi kantor kami ya. Nah, ini seminar kami di eh, Bintang Mulia waktu itu. Ini tahun lalu ya, ini tahun lalu. Yang hadiri kurang lebih 250 orang. Nah, kebetulan waktu itu Pak Dubes sempat datang ke Bandung, jadi kami undang untuk hadiri pertemuan ini. Nah, ini pertemuan kami sama di Bintang Mulia juga, nih di lantai duanya ya. Waktu itu kurang lebih mencapai 300 orang, ya, begitu. Jadi, basically kami agak cukup rutin untuk mengadakan seminar-seminar ya, untuk bagaimana mengajarkan anak-anak untuk kuliah ke Taiwan. Nah, untuk pertemuan kali ini, teman-teman mungkin di sini ada yang pernah ikut di pertemuan di sini, ya mungkin ada yang pernah hadir, ya, ada yang mungkin juga pernah ikut seminar kami di bulan Februari, ya webinar. Nah, kali ini agak sedikit berbeda dengan yang kedua yang sebelumnya. Jadi kami untuk angkatan yang berangkat tahun 2027 ini kami sudah mengadakan seminar dan webinar masing-masing di Januari dan Februari ya. Nah, untuk yang hari ini, yang bulan Maret ini akan sedikit berbeda. Jadi saya tidak akan terlalu bahas kulitnya saja, tapi saya akan membahas agak dalam bagaimana cara mencari universitas, ya jurusan dan lain-lain. Jadi untuk yang kulitnya, oh sebentar ya, ada yang bocor sebentar. Nah, jadi untuk yang kulitnya itu nanti penjelasan secara globalnya itu akan saya jelaskan lagi nanti di bulan April. Nah, tapi untuk Maret ini, untuk hari ini saya akan jelasin tentang
apa namanya lebih detailnya lagi gitu ya. Jadi bahas akan yang lebih detail tentang bagaimana mencari universitas di Taiwan. Nah, untuk kuliah di Taiwan, Bapak Ibu perlu ketahui ya, tadi sini saya sudah katakan di awal, tapi bagi yang belum telat datang mungkin belum dengar ya. Jadi, untuk kuliah di Taiwan itu ada dua jalur. Pertama jalur overseas Chinese, yang kedua adalah jalur internasional. Nah, kalau teman-teman di sini yang etnis Tionghoa, nah teman-teman memiliki kesempatan untuk daftar melalui jalur overseas Chinese ya. Tapi kalau untuk yang non Tionghoa itu hanya bisa daftar melalui jalur international student. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan yang paling utama adalah dari segi biaya. Untuk jalur overseas Chinese, itu biaya kuliahnya akan sama dengan anak lokal Taiwan. Sehingga biayanya itu akan lebih murah dibandingkan kita daftar melalui jalur international student. Ya, nah untuk jelasnya lagi saya skip dulu, saya tidak bahas di pertemuan kali ini. Ya, nah untuk overseas Chinese itu jalur overseas Chinese itu bisa daftar ke S1, S2, S3 ya, atau program yang namanya HQB, OYVTP, dan JJB. Nah, saya akan terangin sedikit yang ini ya. Jadi kalau yang S1, S2, S3 itu program yang umum. Jadi teman-teman kuliah seperti biasa ya. Kuliah 4 tahun lulus ya sudah gitu ya. Jadi terus bekerja dan seterusnya atau lanjut ke S2 atau ke S3. Nah, tapi kalau yang HQB atau OYVTP dengan JJB itu adalah program yang kuliah dengan magang ya. Jadi pada saat kuliah 4 tahun itu ada magangnya dan pada saat magang itu dapat salary, dapat duit. Ya, jadi perbedaan utamanya dari yang S1, S2, S3 dan HQB, OIVTP dan JJB itu adalah kalau yang S1, S2, S3 itu kuliah seperti pada umumnya seperti di Indonesia atau dimanapun. Tapi kalau HQB, OIVTP dan JJB itu adalah yang eh, kuliah sambil magang ya atau kuliah dengan magang. Oke. Nah, saya kebetulan hanya pegang jalur overseas Chinese ya. Jadi untuk international student saya tidak bahas di sini. Nah, kelemahan dari overseas Chinese adalah kuotanya lebih sedikit. Ya, karena biayanya sudah murah, jadi kuotanya tidak sebesar international student. Oke, nah ini eh, organisasi yang menaungi saya gitu ya. Jadi ada ICATI dan BKPBM ya. Oke, kami berdua-dua ini di bawah Overseas Community Affairs Council Taiwan. Jadi itu apa namanya eh, departemen ya, departemen departemen kementerian yang mengurusin tentang overseas Chinese di luar Taiwan. Oke, nah sekarang karena topik hari ini saya lebih fokus untuk mengajarin teman-teman bagaimana cara mencari universitas, maka saya harus terangin dulu untuk istilah universitas di Taiwan itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman nanti melihat nama universitas ya, kalau depannya N itu adalah universitas negeri. Oke. Nah, kalau depannya tidak ada N, itu adalah swasta. Dan universitasnya dibagi menjadi dua tipe. Ada yang umum sama Science and Technology. Jadi kalau umum ke negeri itu depannya N, kalau umum ke swasta depannya tidak ada N. N itu adalah nasional, ya, nasional. Nah, demikian pula dengan Science and Technology. Kalau Science and Technology itu bukan lihat depannya, tapi lihat belakangnya. Kalau di belakangnya ada ST, Science and Technology, or atau T, teknologi, berarti itu adalah universitas yang tipenya itu adalah Science and Technology. Jadi kalau Universitas Science and Technology itu tidak ada jurusan kedokteran, tidak ada jurusan hukum gitu ya. Atau misalkan jurusan musik, nah itu nggak ada gitu ya. Tapi kalau misalkan yang umum itu lebih lengkap. Nah, jadi kalau yang Science and Technology itu lebih cenderung ke uh, kayak misalkan teknik, ya, sipil, komputer, nah seperti itu. Nah, sama seperti yang tadi, kalau negeri itu depannya ada N, di belakangnya kalau yang swasta itu tidak ada N, ya, nasional. Jadi itu perbedaannya. Jadi teman-teman nanti dari sini ya itu bisa bisa melihat ini universitasnya negeri atau swasta begitu ya. Oke, nah teman-teman ini ada beberapa universitas top yang saya ambil dari QS Ranking. Silakan teman-teman screenshot aja, ya ini di SS aja. Ini jadi maksud saya begini, kalau teman-teman mau kuliah ke luar negeri, ini menurut pandangan saya ya, saya berharap teman-teman bisa memilih universitas yang mungkin rankingnya
lumayan bagus begitu ya ranking dunianya. Jadi kita mencari universitas itu nggak ya ini sorry to say universitas yang mungkin asal-asalan lah begitu ya. Universitas yang mungkin eh, ke negara tertentu tapi entah di mana gitu ya universitasnya dan namanya juga entah gimana begitu. Nah, ini saya mengambil satu panduan dari QS Ranking. Ini ada websitenya dan ini menurut saya sering dipakai oleh eh, Indonesia sebagai peringkat eh, universitas di Indonesia juga. Nah, ini Universitas Negeri Taiwan. Depannya teman-teman bisa lihat ya, depannya ada nasional. Oke. Nah, ini universitas ranking dunia lainnya. Silahkan di screenshot aja. Oke. Ada NTUST ya, nah, dan lain-lain. Oke, sudah ya. Oke, yang berikutnya ini adalah universitas swasta. Nah, kalau teman-teman perhatikan, universitas swasta ini depannya nggak ada N, tidak ada N. Langsung China Medical University, Taipei Medical University, Changkung University Asia dan lain-lain. Ya di bawah ada Tonghai, Tamkang, Fudan, Fengjia dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang menurut saya lumayan oke ya. Nah, jadi ini mungkin sebagai guidance kalian, kalau saya mau nyari universitas di Taiwan, mungkin bisa nyari beberapa universitas ini. Nah, yang berikutnya ini ada universitas juga yang tidak masuk ke dalam ranking, tapi dalam pengamatan saya ini adalah universitas yang lumayan oke ya di Taiwan. Silahkan di screenshot juga. Baik, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman kalau kalian mau daftar melalui Overseas Chinese, itu ada dua sebenarnya ya. Jadi yang jalur mandiri atau rekomendasi sekolah sama pendaftaran bersama. Jadi kalau pendaftaran bersama itu kita sekali daftar bisa langsung ke 4 universitas. Tapi kalau jalur mandiri itu harus daftarnya masing-masing ke universitasnya ya, begitu. Nah, yang OYVTP ini adalah yang oranye ini adalah jalur yang eh, kuliah sambil magang. Oke? Gitu. Nah, sekarang saya mau bahas yang hijau sama yang biru ini. Nah, yang hijau ini, teman-teman ya, ini saya bagi menjadi dua. Itu jalur mandiri NTUS, ya, terdiri dari 3 universitas, NTU, NTUST, sama NTNU. Jadi kalau teman-teman mau lihat rankingnya nanti, tadi sudah saya share di depan, ya. Nah, ini 3 universitas yang saya bilang ini sangat bagus ya untuk bisa kuliah di Taiwan ya. Ada NTU, NTUST sama NTNU. Nah, untuk universitas lainnya saya sebut jalur mandiri umum ya. Jadi untuk jalur mandiri ada yang NTUS sama mandiri umum ya. Nah, untuk jalur bersama ada jalur bersama ke dan Senching yang ini dan ini bukannya 1 November sampai 15 Desember 2026 tahun ini. Kemudian ada jalur bersama Infopan ya. Ini bukannya Februari nanti tahun 2027. Kemudian ada lagi satu namanya Chaosen Shenxiupan ya Februari tahun 2027. Nah, kenapa saya mulai seminar dari sekarang? Karena teman-teman bisa lihat ya, untuk NTU, NTUST, dan NTNU itu sudah mulai dari Agustus tahun 2026 ini. Jadi kita butuh waktu untuk mempersiapkan ya. Jadi jangan sampai nanti Agustus kamu baru nyiapin. Mungkin nanti agak telat gitu loh. Ya, jadi kita kalau sekarang bulan Maret ya kita masih ada waktu kurang lebih 5 bulan untuk mempersiapkan kira-kira apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau bahas dulu ya teman-teman ya, bagaimana cara mencari universitas. Jadi saya tadi udah kasih tahu universitasnya ada apa saja ya. Oke, saya akan review sedikit ya. Ini ada universitas yang tadi yang oke-oke, yang menurut ranking dunia ini masuk dalam ranking dunia ya. Ini kalau teman-teman masih ingat kemarin ini Pak Prabowo Presiden kita bilang selamat kepada Universitas Indonesia UI ya karena dalam QS ranking ini UI yang masuk dalam 200 besar ya. Sedangkan Taiwan ada 3 universitas begitu ya. Dan waktu itu Pak Prabowo pengen agar universitas di Indonesia bisa masuk lebih banyak lagi dalam 200 besar begitu ya. Nah, ini jadi saya sudah jelasin ini universitas-universitasnya ya dari swasta dan negeri, ini jalurnya. Nah, sekarang saya mau jelasin gimana cara mencari universitasnya ya. Oke, sebentar ya. Saya akan ganti dulu ke browser. Oke, sebentar. Ya.
Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Saya akan buka satu website. Nah, oke. Teman-teman ini ada satu website namanya cmnhan.overseas.ncnu.edu.tw ya. Nah, ini saya akan share di chat. Oke, sebentar. Saya akan kirim dulu semuanya. Oke. Nah, tolong teman-teman kalau mau nyari universitas lewat website ini, jangan menggunakan Google ya, teman-teman ya. Oke. Saya mau tekankan sekali lagi untuk pertemuan hari ini akan bahasnya sangat detail ya. Jadi tentang cara cari universitasnya sampai ke kurikulumnya itu caranya seperti apa ya. Nah, jadi mohon kalau di sini ada yang orang tua ikut bisa minta ke anaknya untuk ikut juga join juga di Zoom kali ini supaya si anaknya itu bisa mencari sendiri. Gua nanti kuliahnya mau apa, unitnya ada apa aja. Oke, gitu ya. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu Bapak teman-teman ya untuk jalur bersama ya untuk pendaftaran jalur bersama itu gimana caranya. Nah, saya akan jelasin dulu cara mencari universitas ya. Nah, website ini sekali lagi ini lebih baik kalau menurut saya ya lebih baik daripada dari Google untuk mencari universitas di Taiwan. Karena website ini itu dibangun oleh pemerintah Taiwan untuk memudahkan anak-anak mencari universitas ya. Oke, tulisannya mungkin Mandarin ya. Mandarinnya juga Mandarin tradisional, tapi jangan khawatir karena nanti ada bahasa Inggrisnya juga. Oke. Nah, sekarang saya mau ngajarin gimana cara mencari universitasnya dengan jurusannya ya. Nah, pertama-tama teman-teman nanti pilih ke sini ya, kemudian cari ini nih. Ini nggak ada kebetulan nggak ada Inggrisnya, saya bacain aja ya. Si suo fen ze ji ming cha xun ya. Nah, kalau bingung udah pilih nomor baris ke-6 aja ya, diklik aja. Nah, nanti tampilannya mulai ada bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, teman-teman di sini kalau yang mau kuliah S1, lihat di atas ya, lihat kursor saya. Di sini ada bachelor, kemudian di sini ada master, ini S2, kemudian ada PhD, ya. Satu lagi adalah IFP. Ya, jadi ini ada 4. Oke, kalau yang kedua ini kita nggak bisa karena ini adalah 2 years bachelor for Hong Kong. Ini untuk orang Hong Kong. Kalau kita dari Indonesia ini nggak bisa, ya. Nah, sekarang saya mau bahas dulu yang bachelor, ya, yang S1. Nah, teman-teman di sini ada beberapa eh, bahasa Inggrisnya, ya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman mau mau kuliah nih, karena mungkin takut Mandarinnya nggak oke, pengen pengen pakai bahasa Inggris, ada nggak? Ada ya teman-teman ya. Carinya yang ini nih, yang bawah di sini ya, English Instructed Program Department, oke? Ya, English Instructed Program Department. Nah, ini kalau kalian checklist, maka ini adalah pembelajaran dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian di atasnya di sini ya. Nah, kalau teman-teman mau cari universitasnya doang, ya, teman-teman bisa klik di sini. Maka di sini muncul semua universitas yang ada di Taiwan, lebih lengkap daripada list yang saya tadi di QS ranking. Karena beberapa universitas di sini itu tidak ada dalam ranking QS ya. Nah, sekali lagi kalau depannya nasional itu adalah negeri, kalau depannya tidak ada nasional itu adalah swasta. Oke, saya akan scroll secara cepat ya. Nah, ini ya. Nah, ini universitas umum ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya ini adalah universitas yang Science and Technology. Kalau teman-teman lihat di sini belakangnya ada Science Technology, teknologi dan lain dan khusus lah begitu ya, Science Technology gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nih. Oke, nah kalau sekali lagi kalau depannya ada nasional itu berarti negeri, kalau tidak ada nasional berarti swasta ya. Oke, nah ini universitasnya ya. Cukup banyak teman-teman ya, sangat banyak di sini ya, bisa teman-teman pilih. Oke. Nah, yang saya mau ajarkan sekarang adalah begini teman-teman ya. Teman-teman di sini kalau kalian kuliah, kalian kan harus tahu nih, gua nanti kuliahnya mau belajar apa, mau ngambil jurusan apa, begitu, ya kan? Nah, sekarang kan pertanyaannya di Taiwan ini banyak yang nanya ke saya juga, Lause kalau saya mau ngambil komputer, univ apa sih yang bagus? Lause saya mau ngambil jurusan IT, ada rekomendasi nggak? Gitu. Nah, itu kan banyak sekali yang nanya ke saya gitu ya. Nah, saya pengen ngajarin teman-teman di sini untuk cari sendiri universitasnya dan pelajari sendiri universitasnya. Ya, jadi kalian bikin research kira-kira universitas apa yang cocok dengan kalian. Oke? Banyak unsur dalam memilih universitas ya, banyak elemen-elemen atau variabel-variabel yang
teman-teman pakai. Ada misalkan begini, ini nanti, nah ini sebagai pertimbangannya Bapak Ibu dan anak-anak ya. Jadi contoh begini, yang pertama, saya pengennya kuliahnya di Taipei. Taipei itu kota besar ya, itu ibu kotanya Taiwan. Saya nggak mau kuliah di Taichung, di Tainan, di Kaohsiung. Saya nggak mau. Nah, itu nanti teman-teman tolong menjadi pertimbangan juga misalkan. Atau ada teman-teman yang pengennya, ah saya mah nggak mau kuliah di universitas swasta. Saya pengennya negeri. Kenapa negeri? Karena negeri jauh lebih murah. Ya, bisa murah 50%. Berarti mungkin nanti kalau yang kriterianya negeri ini, maka universitas negeri yang mungkin bukan di Taipei juga menjadi pertimbangan begitu ya. Oke. Nah, atau ada juga yang misalkan teman-teman pengennya saya mah pengennya swasta aja deh. Saya mah nggak mau negeri karena kalau negeri itu susah masuknya dan susah lulusnya. Nah, itu juga silahkan saja ya. Itu mungkin nanti teman-teman bisa menjadi pertimbangan ya dalam memilih universitas ya. Nah, sekarang saya mau ajarin misalkan begini. Sebentar ya, ini ada echo. Oke. Oke, nah sekarang dari website ini, misalkan saya mau ajarin beberapa jurusan. Misalkan teman-teman pengen mencari, misalkan nih ya, pengen mencarinya bisnis. Nah, begitu teman-teman, ini bisa pakai bahasa Inggris ya. Ini bisa pakai bahasa Inggris. Nah, teman-teman begitu klik search, ya, itu nanti akan muncul universitas yang ada jurusan bisnisnya. Ya, jadi teman-teman bisa nggak usah pusing lagi di Google, wah satu-satu dipelajari, langsung dia akan muncul tulisan atau jurusan yang ada bisnisnya, ya. Sebagai contoh, nih, teman-teman bisa lihat ya, NTU ada jurusan Department of Business Administration, Division of Business Management, ya. Kemudian ada lagi universitas, misalkan Chinan University, Department of International Business Studies, ya. Jadi kalau teman-teman pengen international business, nah ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Oke? Dan ini banyak sekali. Ya, jadi saya nggak bahas. Ini bisa sampai 15 halaman ya. 15 website ya, web page. Ya, ini yang ada jurusan bisnis. Nah, kalian nanti tinggal teman-teman pelajari apakah ini cocok atau tidak. Nah, cara melihatnya gimana? Saya ambil contoh nih ya. Ini banyak yang nanya ke saya nih ya, teman Lause kalau international bisnis kuliahnya di mana? Nah, ini misalkan ada satu nih yang menurut saya cukup rekomen ya, Chinan University. Nah, ini tuh di mana sih universitasnya? Terus syaratnya apa aja sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, ya. Applicant application document, ya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, kemudian nanti dari sini itu teman-teman bisa melihat nih dokumen yang dibutuhkan untuk daftar itu apa aja. Yang pertama nih, ya, teman-teman harus menyiapkan surat keterangan sorry, ini higher education. Oh, ini rapot. Rapot kalau nanti kan ini kita mulai prosesnya kelas 12 ya. Berarti teman-teman nanti butuhin rapot kelas 10 sama kelas 11. Kemudian original copy of senior high eh oh, sorry sorry sorry. Maaf, salah. Yang pertama ini surat keterangan sekolah, surat keterangan sekolah, ya. Nah, kalau yang ini adalah rapot. Jadi saya ketukar, mohon maaf ya. Nah, kemudian ada autobiografi harus diminta juga dan dia bilang di sini biography in Chinese, ya. Jadi harus bikin dalam bahasa Mandarin, including student self introduction. Ya, jadi harus bikin namanya biografi, autobiografi. Kemudian juga harus bikin study plan in Chinese, including application motive. Ya, motivasinya apa nih? Ya, untuk milih jurusan ini. Nah, kemudian surat rekomendasi dari teacher, from teacher, ini opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian supporting ini dokumen pendukung, ini juga opsional. Ya. Kemudian kemampuan bahasa. Nah, kalau yang pernah ikut seminar saya selalu bilang, teman-teman tolong kejar TOCFL A2. Ya, TOCFL A2. Nah, ternyata untuk jurusan di sini itu masih opsional. Jadi boleh pakai, eh, kalau tidak ada, boleh daftar atau ambil jurusan ini. Begitu ya. Nah, ini adalah syarat untuk mendaftarkan di Chinan University, ya, di Chinan University. Kemudian jurusan International Business Studies, ya, oke. Nah, kemudian
Ini kan di tab ini ya, application dokumen. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kirinya. Nah, ini ada websitenya nih, teman-teman ya. Ini websitenya nih. Kemudian di sini ada penjelasan singkat tentang jurusan ini tuh belajar apa dan fakultas ini tuh gimana. Di sini ada keterangannya. Oke? Nah, saya tidak bahas ya. Kemudian kuotanya berapa? Di sini juga ada. Nah, kemudian di sebelah kirinya lagi ada informasi tentang universitasnya. Jadi ini universitasnya di mana? Oh, ini ternyata di Nantou, ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang tadi saya bilang, wah, saya mah pengennya di Taipei, saya nggak mau di kota lain. Nah, ini langsung di blacklist, nggak usah dipilih, begitu, ya. Tapi kalau teman-teman misalkan, ah, saya mah pengennya negeri, ya di kota kecil juga nggak apa-apa karena saya ngajarnya yang murah gitu ya. Ya ini bisa dijadikan pertimbangan. Oke. Kemudian teman-teman mungkin nanya ada dormitory nggak? Nah, accommodation. Nah, di sini jawabnya yes. Berarti Univ ini menyediakan akomodasi. Ada scholarship nggak? Ada. Nih, silakan di sini cari ya. Nah, kemudian tentang sekolahnya. Kalau tadi kan tentang fakultas. Nah, ini tentang apa namanya fakultasnya seperti apa? Nah, ini silakan baca di sinilah. Saya nggak bahas ini. Oke. Nah, jadi teman-teman dari satu website ini, teman-teman bisa mencari banyak informasi tentang universitas ini. Nah, kalau teman-teman mau lebih lanjut, silakan cari ke websitenya langsung. Oke, gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba masuk ke websitenya ya, teman-teman. Satu lagi ini yang teman-teman, kalau menurut saya ini sangat penting dalam mencari jurusan. Kalau saya mau mengambil international business, saya teh belajar apa sih gitu, ya kan? Nah itu teman-teman kan harus tahu ya. Jadi kalau saya mengambil international business, sekali lagi, itu saya belajar apa gitu, ilmu apa yang saya pelajari gitu, ya kan? Nah itu nanti teman-teman bisa masuk ke websitenya universitasnya, ya. Nah yang ini saya nggak tahu ada atau tidak ya. Oh ini ada. Nah teman-teman bisa lihat nih ya, ada course-nya ya. Nih, ini kan Chinan University ya, Oh, International Business di- Studies ya. Nah, kemudian teman-teman bisa cari nih jurusannya. Misalkan harusnya ini BBA ya, BBA course harusnya. Ya, kita lihat. Nah, ini mapnya ya, teman-teman. Nah, ini mapnya. Jadi ini kebetulan nggak pakai bahasa Inggris ya, tapi ini teman-teman bisa download, kemudian teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk jurusan International Business Studies ini, itu nanti teman-teman ada mata kuliah umum, mata kuliah basic, mata kuliah dasar, mata kuliah apa ya, mata kuliah wajib lah, begitu ya. Nah, terus untuk bahasanya ini nanti bla 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 bla. Nah, ini adalah kurikulumnya, ya kurikulumnya. Jadi nanti belajarnya apa aja nih? Di sini ada semua. Oke. Nah, saya ambil contoh satu aja ya, yang saya ngerti lah ya. Ini contoh nih, 股票实作. Oh, ini berarti nanti teman-teman akan belajar tentang saham, ya, tentang main saham. Jadi tentang belajar saham itu seperti apa. Kemudian dari cai kungci, ini tentang mengatur li cai itu apa ya? Mengatur keuangan, tools untuk mengatur keuangan. 投资学 ilmu 投资 itu investasi ya, ilmu investasi atau belajar investasi. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi saya berharap teman-teman nanti kalau kuliah ya itu tahu nih saya teh nanti belajarnya apa aja gitu. Nah, jadi nanti ada di sini gitu. Oke? Nah, sekarang saya ambil lagi contoh kedua ya. Saya ambil contoh lagi kedua. Oke? Sama dari website ini ya. Contoh. Saya mau mengambil misalkan eh, komputer. Ini karena banyak sekali nih ya yang milih komputer nih ya. Komputer science nih. Nah, lihat ya, ada NTU, ada Cinan yang tadi ya yang saya jelasin dan lain-lain. Nah, kali ini saya mau ngambil yang universitas swasta ya. Kan ini kan nasional ya. Saya cari ini saya acak aja ya. Misalkan nah ini ya, Tamkang University. Ini salah satu universitas yang menurut saya rekomen banget ya. Misalkan ini juga sama Chungyen University. Nah, saya ke Chungyen aja deh ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini jadi teman-teman saya ngambil yang ini ya, Department of Information and Computer Engineering. Nah, kita klik di sininya ya. Oke. Nah, nanti di sini muncul nih sama dengan yang tadi, surat keterangan sekolah, ada rapot, ada autobiografi ya. Nah, cuman di sini autobiografinya teman-teman boleh pakai bahasa Inggris ya. Boleh pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, kemudian kalau tadi itu nggak diminta, tidak diminta TOCFL. Nah, ternyata yang jurusan ini itu di required ya, diminta sama si universitasnya
Ya, oke. Nah, ini syaratnya berapa? Oh, TOCFL ternyata ini sangat rendah ya. A1 atau HSK level 3. Ini rasanya banyak yang bisa lah ya, banyak yang sudah punya lah ya. Nah, gitu. Oke. Jadi ini permintaan atau requirement-nya untuk bahasa. Nah, recommendation letternya nggak perlu. Kemudian dokumen pendukungnya ini opsional. Nah, ini jadi kalau teman-teman mau daftar ke Chungyeon Christian University Information and Computer Engineering, ini syarat-syaratnya. Kemudian ini adalah jurusannya ya. Jadi sama universitasnya, jurusannya atau fakultasnya. Nah, sekarang kita lihat kurikulumnya ya. Kurikulumnya. Kita lihat dulu sebentar. Oke, kita lihat kurikulumnya ya. Mudah-mudahan ada di sini. Coba saya lihat dulu ya. Nah, ini. eh coba saya lihat dulu ya. Siswa Ciesau. Karena ini setiap jurusan, setiap fakultas itu akan berbeda-beda ya. Coba ini apa ini? Eh Kechen Huotong. Ini dulu deh. Nah, oke. Nah, teman-teman ini ada, coba saya lihat dulu ya. Ini ada, sebentar saya lihat dulu. Nah, Kechen Huotong, Zhaosen. Oh, kalau di sini kayaknya tidak ada kurikulumnya deh. Harus saya pelajari lagi lebih lanjut ya. Oke, kita lihat dulu deh ini ada apa aja coba ya. Oh, kalau di sini kayaknya tidak ada di Chungyeon ini kayaknya tidak ada kurikulumnya ya. Coba saya lihat dulu ya, sebentar ya. Kita pelajari dulu. Contoh ini adanya perlombaan-perlombaan lagi. Sebentar ya, saya cari dulu coba. eh oke, jadi kayaknya di sini tidak ada jurus apa, tidak ada kurikulumnya ya. Nah, jadi nanti ini butuh waktu teman-teman untuk pelajari. Tapi di sini kayaknya ada ini ya, ada lomba AI ya. Ini 智慧显示, ini smart display ya, kegiatannya ya dan lain-lain. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada lomba ini apa namanya? Science Crime Investigation ya. Ada lomba ini kayaknya ya. Oke. Nah, oh ada nih, sorry sorry, ada nih. Nih jurusannya ada nih. Bukan bukan ini apa namanya? Kegiatan ini kalender akademik kalau ini. Oh, oke. Ya, jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi saya sangat berharap teman-teman nanti bisa mencari sampai ke detail seperti yang saya tampilkan ini untuk mencari kurikulumnya itu kira-kira apa aja begitu ya. Nah, coba ini saya lihat ya. Oh, ini nggak bisa dibuka nih. Oh, oke, nggak bisa. Ya, oke. Berarti kalau ini saya fail ya, nanti teman-teman cari sendiri aja ya, jurusannya apa aja. Oke, ini juga nggak bisa. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman sekarang udah tahu ya, jadi caranya mencari universitas itu dan jurusan itu di sini, pakai website ini. Oke. Nah, kemudian ini ada kolom kuotanya, ya ada kuotanya. Kemudian ini ada tadi ini di chat ada yang nanya IOH itu apa? Ini adalah testimoni ya, video testimoninya seperti apa. Oke. Nah, teman-teman ini adalah jalur yang saya bilang tadi ini jalur bersama. Jadi kalau teman-teman mau cari universitas bisa pakai website ini. Oh ya, saya lupa, maaf. Saya mau cari misalkan teman-teman di sini ada yang pakai bahasa Inggris nih ya, English Instructed Program Department. Saya pengen belajar komputer tapi pakai bahasa Inggris ya. Oke. Kalian tinggal klik ininya, kemudian di search. Nah, basically di Taiwan kalau pakai bahasa Inggris itu kuliahnya masih nggak banyak ya, nggak sebanyak negara lain lah. Tapi ada ya. Nah, jadi ini yang menggunakan pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya ngambil jurusan komputer yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini munculnya segini banyak. Tapi ini harusnya dikit. Nah, cuman berapa ini? I, Al, San, Se, Ulio. Cuman 7 kampus ya yang ada bahasa Inggrisnya. Saya ambil contoh misalkan ini aja ya. Tamkang. Tadi kan Chungyeon nggak ada ya. Saya ambil Tamkang aja nih contoh ya. Kita lihat lagi ke sini. Kemudian kita ke ini sama requirement-nya apa saja. Kemudian kita mau lihat kurikulumnya. Coba mudah-mudahan ada ya kurikulumnya ya. Kita lihat dulu sebentar. Nah, ini yang computer science di Tamkang University. Oh, agak lamot nih. Coba yang Inggrisnya ada nggak? Oke, nah jadi teman-teman tolong ya nanti pada saat teman-teman nanti cari jurusan, tolong dilihat dulu cocok nggak dengan saya apa kurikulumnya. Kalau misalkan saya pengennya belajar komputer itu untuk ngehack misalkan ya, jadi hacking misalkan, jadi hacker ya, suka ngehack misalkan. Nah itu kan berarti nanti belajar itu tentang security ya,
security. Nah, ada nggak di sini begitu ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa pelajari, oke? Gitu ya. Nah, ini kayaknya nggak keluar ya. Nah, jadi nanti waktunya terbatas, jadi teman-teman nanti bisa cari sendiri, oke? Nah, saya coba cari lagi ya satu lagi deh. Ini saya penasaran kok nggak keluar semua ya. Sebentar. Oke, coba saya cari dulu yang Tunghua aja ya, Tunghua University bahasa Inggris. Kita lihat ke sekolahnya untuk mencari misalkan sekolahnya itu seperti apa ya atau kurikulumnya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa semuanya dari sini. Oh, mohon maaf ya, ini entah website ya error atau internet saya lagi error ya. Nah, keluar ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada kebetulan ya jurusannya nih. Kita lihat ya. Nah, ini jurusan. Nah, ini. Ini untuk jurusan S1 ya, untuk jurusan S1. Mudah-mudahan keluar. Nah, oke. Nah, ini tahun ajaran 2025 ya, yang ini. Oke, saya klik ya. Oke. Nah, selain dari kurikulum, teman-teman bisa lihat ya universitasnya itu di mana ya. Kemudian apa namanya? Nah ini ada bahasa Inggrisnya ya. Eh, Academic Year Curriculum Planning Table ya. Nah, mana nih dikliknya nih? Yang ini kayaknya deh. Ya, ini Fundamental Program of Computer Science ya. Nah, ini Core Program of Computer Science 1. Nah, ini 23 SKS ya. Sambil yang Core 1 aja ya, cobain ya. Kita lihat munculnya apa. Nah, teman-teman bisa keluar ya. Nah, ini kalau teman-teman ini kebetulan pakai bahasa Inggris lagi ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngambil bahasa Inggris di Tunghua University ya, dengan English Touch itu akan belajar yang pertama Introduction to Computer Programming ya. Ada labnya, ada Digital Logic Design, Digital System Laboratory dan lain-lain. Oke. Nah, ini kreditnya ini untuk tingkat satu, ini tingkat dua ya. Ini ada spring sama fall, semester ganjil, semester genap ya. Dan ini required. Artinya kamu harus ambil begitu ya. Oke. Nah, jadi intinya adalah teman-teman ya, teman-teman nanti menggunakan website ini untuk mencari atau melakukan research terhadap jurusan yang teman-teman pengen sampai sedetail itu. Oke, jadi saya pengen kalian tahu ini saya itu nanti belajarnya sampai level apa gitu ya. Nah, ini kan yang dasar nih ya, yang tadi saya buka ini kan dasar nih. Terus nanti teman-teman bisa lihat nih tingkat 3, tingkat 4-nya belajarnya apa. Jadi kalian tuh kuliah udah punya bayangan ini cocok dengan saya atau tidak begitu ya. Nah, saya berharap teman-teman bisa melakukan sedikit research melalui website ini ya. Nah, balik lagi ini adalah jalur bersama. Ya, jadi kalau teman-teman daftar ke Taiwan jalur bersama ini websitenya. Jadi nanti silakan teman-teman pelajari di sini. Oke, begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman pengen daftarnya melalui jalur mandiri, ya. Nah, kalau jalur mandiri, teman-teman lihatnya dari sini ya, sama websitenya. Tapi kan kalau tadi kita lihat dari menu kedua nomor 6 ini, sekarang kita pindahnya ke nomor 4 yang di sini. Kemudian pilihnya University. Oke, yang ini nih, yang pertama. Nah, kalau mandiri, dia polanya akan sedikit berbeda. Oke, berbedanya di mana? Sebentar ya, ini kok nggak keluar ya. Oh, mohon maaf ya, ini kayaknya internetnya berat nih. Sebentar ya, mohon maaf. Oke, jadi ini sambil nunggu ya. Nah, kalau yang jalur mandiri ini, teman-teman ya, itu karena mandiri bukan bersama, jadi semuanya itu menggunakan PDF. Ya, menggunakan PDF. Nah, kalau di sini yang angkatan 2027 kuliahnya, saya akan scroll ke bawah ya dengan cepat. Nanti itu yang pertama itu adalah yang jalur mandiri yang kalau tadi teman-teman ingat itu ada jalur mandiri NTUS. Itu dia akan buka lebih awal banget ya. Dia akan buka di Agustus. Nah, saya ambil contoh yang tahun 2025 Agustus ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini adalah jalur mandiri untuk NTUS. Nah, ini nih. Di sini. Dia ada NTU, NTNU sama NTUST. Nah, dia bukannya tanggal tahun 2025 tanggal 4 Agustus sampai 18 September yang tahun kemarin. Nah, tahun ini dia akan sama bentuknya. Dia akan buka filenya dia akan infokan di sini. Ini ada PDF-nya ya. Kemudian ada tanggal buka, tanggal tutup, tanggal pengumuman di sini. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau daftar jalur mandiri ya, itu teman-teman nanti lihatnya di website ini.
Oke. Nah, kalau website ini itu lihatnya per universitas, bukan per jurusan. Jadi, contoh, saya sekarang misalkan bukannya yang Cangkung University, yang atasnya nih ya. Maka kita buka PDF-nya di sini. Diklik, ya. Oke, tunggu sebentar. Mudah-mudahan nggak lama. Jadi, teman-teman nanti melihat jurusan dan kuotanya itu dari universitasnya dulu, bukan yang tadi. Kalau tadi kan kita cari universitas, cari jurusan, kemudian universitasnya apa aja. Kalau yang ini, universitasnya apa, jurusannya apa saja. Ya, jadi kebalik, oke? Jadi ngambilnya universitas dulu begitu. Oke, ya. Mohon maaf ya, sebentar. Ini agak lama nih kayaknya internet. Nah, udah keluar ya. Nah, mohon maaf ini pakai Chungwon ya. Nah, jadi nanti pakai Google Translate aja deh. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini jurusan yang dia buka di Cangkung University. Ini universitas yang menurut saya oke, ini top 4 juga, teman-teman boleh pilih. Tapi ini lebih cenderung ke engineering ya, ke engineering. Jadi kalau teman-teman sukanya engineering, ini cocok banget deh, ya, begitu. Atau kalau nggak civic juga oke. Nah, ini jurusannya nih. Dan ini kuota-kuotanya nih, 5 orang, 1 orang, 3 orang, dan seterusnya. Ya, begitu. Oke. Nah, ini untuk jalur bersama dan jalur mandiri. Ya, gitu, teman-teman ya. Nah, ini untuk S1 ya. Nah, sekarang untuk teman-teman di sini yang mau S2, gimana caranya? Sama, saya balik lagi ke yang tadi itu, yang cari jurusan. Tapi jangan pilih bachelor, pilihnya master. Ya, master. Nah, polanya sama, sama polanya. Jadi kalian tinggal ketik bisnis di sini, ya. Ada gitu di search. Nah, cuman untuk S2 dia nggak terlalu banyak, tidak seperti S1. Kalau S1 kan banyak banget lah. Kalau S2 dia nggak terlalu banyak. Jadi kalau untuk bisnis mungkin cuman 11 halaman. Kalau tadi kan sampai 15 halaman begitu, ya. Nah, ini lebih simple. Ini NTU Graduate Institute of Business Administration, ya. Jadi ini apa ya, kayak S2-nya untuk bisnis lah di NTU. Kemudian ada International Business juga. Nah, syaratnya silakan lihat di sini. Ya, syaratnya silakan lihat di sini. Sama dengan tadi, tinggal diklik nanti dia muncul apa saja yang akan keluar gitu, yang dibutuhkan apa saja. Oke? Begitu. Nah, ini untuk S1 dan S2. Nah, kalau S3 tinggal klik PhD gitu ya. Nah, saya mau jelasin sedikit tentang IFP. IFP itu apa? IFP itu adalah ini bagi teman-teman yang Mandarinnya kurang oke, maka teman-teman bisa belajar dulu bahasa Mandarin di Taiwan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka baru kuliah. Dan ini hanya untuk S1 doang. Ya, jadi teman-teman nanti di sini ada bahasa Inggrisnya, silakan dibaca saja. Saya nggak bahas terlalu detail, ya nanti silakan dibaca saja. Yang pasti adalah teman-teman bisa pilih program di Taiwan yang 1+4. Jadi belajar bahasa dulu 1 tahun, setelah itu nanti dites, kemudian nanti langsung kuliah. Jadi jurusannya itu sudah pilih dulu dari sekarang. Contoh, ini kita pakainya bisnis lagi ya. Bisnis lagi. Ada nggak IFP? Ada harusnya. Oh, cuma satu universitas ya. Tatung Daxue, Tatung University. Nah, ini IFP. Oke. Jadi ini nggak terlalu banyak, tapi ada. Jadi setahun belajar bahasa, kemudian 4 tahun kuliah. Ya, nah kalau information ini lebih banyak. Kalau yang komputer ini lebih banyak. Ya, jadi dia setahun belajar bahasa dulu, 4 tahun baru kuliah. Ya, ini mau negeri mau swasta ini juga ada. Oke, nah ini bisa juga jadi pertimbangan teman-teman. Ya, oke. Nah ini untuk S1 ya, yang kuliah umum. Nah sekarang saya mau terangin sedikit untuk universitas yang OYVTP itu gimana carinya. Oke. Sebentar ya. Nah, untuk OYVTP, sebentar. Saya balik dulu. Tidak ada websitenya, tapi nanti dari pemerintah Taiwan biasanya akan langsung ngasih ke kami, ya. Ini universitas yang buka untuk program OYVTP tahun ini, begitu. Ya, jadi itu sih ditunggu saja. Nanti kalau sudah ada, kita akan share nanti di grup, ya, begitu. Nah, oke. Nah, teman-teman, ini universitas yang apa namanya plus magang. Jadi teman-teman kalau mau nyari universitas yang plus magang, YVTP, ini universitasnya untuk tahun 2025 ya. Nah untuk jurusannya saya nggak spill sekarang ya, nggak dikasih tahu sekarang. Jadi nanti saya akan kasih tahu pas mau deket-deket saja. Kenapa? Karena bisa berbeda-beda
tahun ini mungkin jurusan A dia buka OIVTP, jurusan B tidak. Tapi tahun depan dia buka yang B, yang A-nya nggak buka. Jadi untuk jurusan saya tidak kasih tahu dulu sekarang. Oke. Tapi biasanya kalau yang magang ini dia larinya biasanya ya ke perhotelan, ke bakery, masak, kulineri, atau komputer juga ada begitu ya. Jadi ini lebih larinya ke sana. Jadi kalau teman-teman mau eh, magang jurusannya bisnis itu rasanya nggak ada. Mau magang misalkan jurusannya psikologi, nah itu tidak ada. Ya, jadi ini lebih cenderung ke yang langsung praktek, misalkan bikin kue, nama masak, ya, atau hospitality, ya perhotelan. Nah itu lebih cenderung ke daerah-daerah itu atau jurus-jurusan yang serumpunnya itu begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini jadi universitas sudah bisa ya. Nah, yang berikutnya saya mau ngasih tahu sekarang teman-teman ngapain aja nih. Nah, yang pertama yang harus disiapkan itu apa aja? Yang pertama nih, teman-teman tolong ya untuk belajar bahasa Mandarin dulu sampai targetnya adalah A2 TOCFL ya. Kenapa? Karena sekarang di Taiwan udah ketat ya, jadi tidak seperti beberapa tahun yang sebelumnya nggak punya sertifikat bahasa pun kayaknya masih oke. Tapi kalau sekarang makin ke sini makin ketat ya. Tapi untuk saat ini Taiwan belum seperti China yang harus menggunakan CSCA atau tes misalkan apa ya CSCA itu kalau nggak salah matematika, fisika, sama Mandarin, sama kimia kalau saya nggak salah ya. Nah kalau Taiwan masih belum. Jadi saat ini Taiwan masih standarnya adalah minimal A2 untuk bahasa Mandarinnya. Untuk mata pelajaran lainnya itu masih belum minta saat ini. Oke. Nah, untuk belajarnya eh, kemarin sih masih ada global class online tapi sekarang sudah tutup. Kemudian kursus juga sudah nanti kalau yang mau belajar lebih lanjut nanti bisa kontak saya ya. Nah, yang kedua, teman-teman cari universitas dan jurusan yang cocok. Tadi saya sudah kasih tahu cara mencari universitasnya seperti apa. Ya, tolong cari jurusan yang cocok dengan kalian. Oke. Kalau kalian misalkan pengennya DKV, ya silahkan cari DKV. Universitasnya apa aja yang ada DKV. Oke. Nah, kemudian nanti setiap bulan saya akan ngadain webinar. Nah, tolong ikut juga begitu ya. Nah, untuk nanti Juni ini kita ada program ini opsional ya, ada nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, ini ada program YYB, GMT dan Study Tour untuk mengajak teman-teman yang mau lihat di Taiwan itu kuliah seperti apa. Karena kalian di sini harusnya kelas 10 dan kelas 11 ya, harusnya bukan kelas 12 yang ada di sini ya. Karena kalau kelas 12 itu grupnya beda lagi. Nah, kalian punya waktu setahun atau 2 tahun untuk melihat kalau kalau kuliah di Taiwan itu kira-kira seperti apa begitu. Vibe-nya seperti apa ya. Nah, kemudian nanti di Juli akhir ya, teman-teman ya, di Juli akhir itu nanti kita akan mulai pendaftaran ya. Jadi, tolong ini semua disiapin dulu. Nah, kalau nanti teman-teman ada yang nanya, lalu kalau apa namanya surat keterangan sekolah, rapot, study plan, autobiografi yang tadi saya jelaskan di website ya, itu perlu disiapkan sekarang tidak? Jawabannya tidak. Itu nanti saja. Pas nanti kalian naik ke kelas 12. Kenapa? Karena kalian nanti diminta 4 semester nilai dari SMA. Jadi kelas 10 ganjil genap, kelas 11 ganjil genap. Nah, kan kalian kelas 11-nya kan sekarang masih sekolah kan, belum keluar rapotnya kan. Jadi nanti tunggu waktu kelas 12 ya, masuk kelas 12 baru bisa minta ke sekolah rapot-rapotnya. Oke, gitu. Jadi yang itu nanti belakangan saja, nggak sekarang disiapin. Sekarang tolong teman-teman siapin dulu aja belajar bahasa Mandarin dan cari universitasnya, itu dulu aja. Nah, kemudian eh, kalau mau ikut ini ya, Yuanpan, Kuanmoton sama Study Tour. Jadi kalau teman-teman ini ada 3 program yang kita adakan, yang Yuanpan, YYB sama yang kedua ini, yang pertama sama yang kedua ini yang mengadakannya pemerintah Taiwan ya. Sehingga nanti digabung dengan peserta dari seluruh Indonesia pergi ke Taiwan. Kalau Yuanpan ini lebih cenderung untuk belajar bahasa selama 4 bulan, 4 minggu, sorry bukan 4 bulan, 4 minggu ya saya salah ngomong, 4 minggu. Kalau Kuan Mo Tuan itu lebih cenderung keliling Taiwan untuk melihat vibe-nya Taiwan seperti apa. Nah kalau yang study tour yang ketiga ini saya sendiri dan BKPBM yang mengadakannya ya. Nah kalau study tour kami lebih fokus ke ngajak anak-anak untuk melihat Taiwan itu universitasnya seperti apa.
Ya, jadi kami kalau yang study tour ini kami akan lebih fokus ke universitasnya. Kalau Kuan Mo Tuan yang kedua itu lebih melihat kondisi Taiwan dari utara sampai selatan itu seperti apa di kota-kotanya. Kalau study tour kami lebih cenderung ke melihat universitasnya. Oke. Nah, teman-teman kalau ada yang tertarik dengan tiga ini nanti bisa kontak saya ya. Ini mumpung kuotanya masih ada. Untuk study tour kuotanya 5 orang lagi udah penuh ya. Saya udah nggak terima lagi. Oke. Untuk Kuan Mo Tuan yang kedua ini masih ada 8. Untuk Yuan Pan paling cuma 3 orang atau 2 orang lagi ya sudah penuh begitu ya. Jadi kalau ada yang masih mau daftar silahkan. Oke. Nah, satu lagi ini mungkin belum pernah lihat ya. Ini 2026 kita akan adain pameran di Jakarta. Ini teman-teman kalau yang dari Jakarta itu sudah ada tanggalnya ya di Pullman. Untuk Bandung sendiri kami di Hilton, di Semarang di Somerset, kemudian di Surabaya di mana ini? Sheraton. Kemudian untuk di Medan itu ada di Grand Mercure ya. Nah, ini hotel-hotel apa event-event yang nanti teman-teman bisa ikut ya untuk melihat. Jadi pameran ya. Jadi teman-teman kami akan dari Icati pusat akan mengundang kurang lebih 50 universitas ya. Kalau tahun lalu kita ada 50 universitas ya, 50 universitas yang hadir untuk mengikuti pameran ya dan setiap kota kurang lebih 50 universitas itu akan datang perwakilannya. Nah, jadi kalau teman-teman mau nanya lebih lanjut tentang universitasnya tadi sudah dikasih tahu cara mencarinya. Kemudian nanya lebih lanjut silakan nanti datang ke pameran ini untuk nanya lebih lanjut. Oke. Nah, kemudian ini grup WA-nya ya. Teman-teman di sini tadi di awal saya sudah katakan bahwa saya hanya bisa handle untuk wilayah Jawa Barat saja ya. Jadi kalau untuk wilayah kota lain terus terang saya nggak bisa bantu ya. Jadi misalkan Jakarta nih, Jakarta terus Tangerang itu harus ke Icati Jakarta ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau nanya informasi, mau dapat informasi boleh join grup ini ya untuk mendapatkan informasinya. Itu kalau informasi sih saya sharing nggak ada masalah ya. Oke. Nah tapi kalau untuk daftar nggak bisa lewat saya, harus ke Icati setempat. Oke. Nah kira-kira begitu ya. Oke. Mungkin untuk hari ini sampai sini dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang kurang jelas? Pak Ustadz izin bertanya, saya Boleh. nggak ikut Zoom-nya dari awal. Apakah nanti saya boleh lihat minta rekamannya? Oke. Nanti rekamannya saya akan upload ke channel saya Akin Liu ya. Eh, Tolong aja minta satu aja di subscribe and like ya. Terima kasih. Ada nanti. Oke, sisi. Ya, thank you. Oke, ini ada yang nanya ya. Kalau Yuan Pan itu tiket beli sendiri nggak? Dan kelasnya dari beginner atau ada levelingnya? Oke. Nah, teman-teman untuk kelas Yuan Pan, saya jelasin dikit ya. Ah, untuk kelas Yuan Pan ini udah termasuk tiket. Ya, jadi ini ada biayanya 13.500 plus 31.700 NTD. Jadi kurang lebih kalau ditotalkan itu 28 juta. Itu sudah 4 minggu di Taiwan. Udah termasuk makan, akomodasi, transportasi semuanya sudah. Ya, jadi sudah all in lah semuanya. Ya, termasuk visa juga kalau Yuan Pan. Oke, gitu. Oke, apakah ada yang mau nanya lagi? Oke, saya baca dulu dari kolom chat ya. Oke, sebentar, satu-satu ya. Ada yang mau open mic juga boleh, silahkan langsung saja. Oke, saya mau jawab dulu ini ada yang nanya ya. Rekomendasiin jalur bersama atau mandiri dengan segala perbedaannya. Oke, teman-teman begini, saya jelasin dulu ya. Ini tadi saya lupa cerita. Jadi kalau gitu teman-teman pilih yang mana nih, jalur mandiri atau jalur bersama? Begini, kalau teman-teman pilihannya adalah universitas negeri, ya ini NTU misalkan ya, NTUST, NTNU yang top 4 yang tadi saya udah ceritakan ya. Misalkan nih, yang ini nih. Nah, ini ya. 4 universitas ini atau universitas yang ada di sini. Pokoknya mah intinya saya pengen ke univ ini aja yang ada di sini. Saya nggak mau ke univ yang lain. Saya nggak mau swasta. Pengen ke negeri lah begitu ya. Nah, saran saya adalah begini, teman-teman ya. Teman-teman daftar jalur mandiri dan jalur bersama. Dua-duanya daftar. Ya, kenapa? Karena ini pengalaman saya
ya. Kami udah cukup bantu anak-anak beberapa tahun ini bantu anak-anak yang kuliah ke Taiwan, ya. Kalau negeri itu masuknya nggak terlalu gampang, sulit karena kuotanya sedikit. Jadi saya rekomendasikan untuk daftarnya 2 kali. Di sini daftar, kemudian di sini daftar lagi. Oke. Kenapa? Supaya kesempatan masuknya lebih besar. Oke, gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya mau ke swasta, jadi kebalikan yang tadi. Kalau tadi kan pengennya negeri. Kalau sekarang saya pengennya swasta. Saya nggak mau negeri, saya pengennya swasta aja. Ya, nah kalau jawabannya swasta doang, pengennya ke swasta doang, saran saya adalah teman-teman daftar jalur mandiri saja. 1 kali, udah cukup. Kenapa? Karena pengalaman kami, kalau teman-teman daftar ke universitas swasta, itu kesempatan untuk diterimanya besar. Jadi tidak perlu berulang kali. Tinggal pilih mau univ apa, fokuskan cari universitasnya yang cocok saja, kemudian daftar 1 kali. Itu sudah cukup. Tapi kalau ke negeri itu harus berulang kali. Itu baru kesempatannya bisa lebih besar untuk bisa masuk. Begitu. Ya, oke. Oke. Oke, ada yang nanya apa perbedaannya jalur bersama dan jalur mandiri? Oke. Eh, perbedaan jalur bersama dan mandiri adalah kalau mandiri itu kita nanti bantuin daftar ke universitasnya, kita daftarnya masing-masing. Kalau jalur bersama itu 1 kali daftar bisa ke 4 universitas. Oke. Terus teman-teman kalau untuk daftar jalur mandiri maupun bersama itu nanti ada legalisir dokumen ya. Kalau jalur overseas sekarang harus ada legalisir dokumen. Nah, jadi boleh nggak saya daftar mandiri sendiri ke universitasnya jalur OC? Jawabannya bisa. Tapi tetap legalisirnya harus ke kami. Harus ke recommendation unit. Apa yang perlu legalisir? Yang perlu legalisir itu adalah eh, apa namanya ijazah, bukan ijazah, sorry, karena masih belajar ya. Rapot 4 semester, kemudian surat sama surat keterangan sekolah. Itu perlu dilegalisir ke kami. Ya, begitu. Oke. Nah, jadi perbedaannya begitu ya. Kalau mandiri bisa sendiri, kalau bersama harus lewat saya daftarnya, harus lewat kami, begitu. Nah, tapi kami bantu juga pendaftaran yang ke mandiri karena sekalian legalisir saja, begitu. Oke, terus tadi ada pertanyaan berikutnya. Tadi ada syaratnya perlu rapot 4 semester. Jadi kalau misalkan nunggu lulus dulu kelas 12 bisa juga. Jadi rapotnya 11 12. Oke. Gini ya, saya nggak tahu ini sorry ya, ini siapa nih Florella. Maaf ya, saya nggak sebut ini, saya nggak tahu kalian orang tua atau anak ya. Jadi saya sebut nama aja. Jadi basically untuk yang sekarang kan saya targetnya adalah anak-anak kelas 10 dan kelas 11 kan. Jadi nanti daftarnya itu pas anak-anak kelas 12 masuk, yaitu di Agustus, sorry Juli ya. Anak-anak masuk sekolah itu Juli 2026. Nah, jadi nanti pas Juli akhir baru kita akan proses nilai rapot kelas 10 sama kelas 11. Kelas 12-nya nggak perlu. Nggak perlu. Karena kan anak-anaknya masih belajar kan. Nggak mungkin ada rapot kelas 12-nya. Begitu. Ya. Jadi 10 11 ya dipakai. Oke. Ada yang nanya berikutnya? Oke. Ada yang mau open mic dulu? Silakan. Ya, Lausu mau bertanya. Ya. Ya, Lausu apa bedanya Hai Chingpan dengan OYVTP? Lalu ada yang 2 tahun dan 4 tahun itu Yes. masuk yang mana Lausu? Hai Chingpan atau OYVTP? Oke. Ya. Cici. Siap. Oke. Begini teman-teman ya. Sekalian saya jawab yang pertanyaan Devi ya. OYVTP tidak perlu daftar di jalur mandiri atau bersama ya. Oke. Jawabannya begini. Dulu pemerintah Taiwan ada satu program namanya HQB, Hai Qingpan 2 tahun. Ya, jadi anak Hai Qingpan ini adalah program anak-anak pergi ke Taiwan ya untuk belajar skill. Tetapi setelah 2 tahun tidak ada ijazah. Jadi benar-benar hanya belajar skill saja. Misalkan saya mau bikin roti nih. Taiwan kan terkenal rotinya tuh ya, jago-jago kan bikinnya ya. Nah, itu anak-anak ke Taiwan belajar 2 tahun, setelah lulus ya udah bisa bikin roti ya sudah selesai gitu ya, dapat sertifikat saja ya. Nah, tidak ada gelar, tidak ada gelar. Nah, 3 tahun yang lalu Taiwan mengekspan program Hai Pan ini yang tadinya 2 tahun menjadi 4 tahun. Jadi YVTP itu basically adalah HQB yang 4 tahun. Oke. Nah, cuman sama pemerintah Taiwan ditambahin sedikit eh, keunggulan, yaitu OYVTP ini itu sederajat dengan
HQB ya. Dan ada belajar skillnya juga, magang juga, tapi dia dapat gelar S1 ya, dapat ijazah S1. Sehingga lulusan OYVTP itu bisa lanjut kuliah di Taiwan. Oke. Universitas Taiwan itu akan terima ijazah dari lulusan OYVTP. Nah, itu bedanya. Oke? Jelas ya? Oke. Ya, Lause, Ya, yang sekarang masih ada yang program 2 tahun nggak Lause yang ada. untuk 2027? Ada. Kapan Lause buka pendaftarannya? Join grup dulu, nanti kalau ada info dari pemerintah Taiwan, kita akan infokan di grup. Oh, berarti masih ada ya Lause yang untuk 2 tahun. Ada, itu setahun 2 kali, seingat saya. Oh iya. Biasanya Tapi, bulan berapa Lause bukanya? tapi itu nggak ada gelar ya, nggak ada gelar ya. Hanya itu Hmm. saja. Ya, oke. Nanti kalau ada join grup dulu saja, nanti saya akan infokan. Ya, oke. Ya. Join grupnya di mana Lause? Yang tadi, yang ini nih, Oh, grupnya yang ini. Nah ini, silakan. oh ya, 谢谢 Ya, 老师。yuk, thank you. Oke, eh, yang berikutnya. Ada yang nanya, apakah Universitas di Taiwan menerima juga lulusan homeschooling paket C? Oke, jawabannya begini. Kalau dari kami, kalau misalkan homeschoolingnya itu berarti kan sekolah, aduh saya nggak tahu itu namanya sekolah atau apa ya. Dari si homeschoolingnya itu bisa mengeluarkan ijazah yang dari pemerintah itu bisa daftar. Ya, jadi kan yang saya tahu ya, homeschooling itu kan dia bisa ngeluarin dua ijazah, satu yang dari si homeschoolingnya sendiri, satu lagi yang dari pemerintah. Kalau dari pemerintah itu sudah ada belangkonya, ya resmi, ada nama-namanya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau yang itu bisa. Nah, tahun 2 tahun dari tahun kemarin, setahu saya sekarang ijazahnya sudah ya, sudah elektronik ya, sudah disebutnya apa ya? Elektronik ijazah kalau saya nggak salah ya, ijazah. Nah, jadi nanti ke depan pemerintah Indonesia itu yang saya baca itu dia akan mengeluarkan ijazahnya itu semuanya pakai elektronik ya. Jadi anak-anak bisa download sendiri begitu ya. Nah, tetap kami minta ijazah yang resmi dari pemerintah ya. Kalau seingat saya kalau nggak salah ya, yang SMA umum sama yang homeschooling itu agak sedikit berbeda dari kode atau dari apanya aja. Yang penting dari pemerintah itu terima. Oke, gitu. Ya, yang berikutnya. Saya rencananya, ini Theodorus ya, saya rencananya mau apply ke TMU. Nah, ini kalau saya lihat website yang tadi kurang lengkap untuk TMU, jadi saat tanggal daftar universitasnya, apakah akan diberitahukan langkah-langkahnya atau apakah boleh lewat jalur bersama saja? Oke, nah teman-teman ini tambahan sedikit ya, tambahan sedikit ya. Ini ternyata setiap tahun dalam pengalaman kami ya, sebentar saya bersihin dulu ya, sebentar. Ternyata beberapa universitas itu ya dia hanya buka jalur mandiri saja ya. Untuk TMU ini setahu kami itu tahun ini dia hanya buka di jalur bersama saja. Jadi ada beberapa universitas buka di jalur mandiri dan jalur bersama. Ada universitas yang buka hanya di jalur mandiri saja. Ada universitas yang hanya buka di jalur bersama saja. Ya, nah itu tiap tahun akan berbeda-beda universitasnya ya. Nah, jadi teman-teman nanti tolong ikut grup saja karena kita akan info ini ya. Jadi yang pasti kita akan infoin di grup universitas mana aja yang sudah buka waktu itu gitu ya. Jadi nanti misalkan nih ya, Agustus nih kita akan infokan, "Hey guys, ini jalur mandiri NTUS sudah buka. Silakan daftar." Nanti selang berapa hari lagi, nanti kita akan infokan, guys, ini NCKU sudah daftar jalur mandiri. Nah, silakan daftar. Begitu. Jadi semua universitas yang buka kita akan infokan di grup ya. Nah, jadi nanti teman-teman tolong baca di grup. Itu di grup saya log hanya admin yang boleh broadcast ya. Jadi supaya tidak tenggelam. Nah, jadi tolonglah dibaca info-infonya. Untuk saat ini masih belum ada info unit mana aja yang buka. Kenapa? Karena kan mulainya juga Agustus. Jadi dari sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli itu belum ada info universitas yang buka. Ya, nanti mulai Agustus baru saya infokan satu persatu. Oke, gitu ya.
Oke, ada yang nanya, Lause, maaf, kelas Yuan Pan-nya belum dijawab. Pertanyaannya apa ya? Sebentar, lupa saya. Yuan Pan nanya apa ya? Oh, Yuan Pan tiketnya, Yang eh, levelnya lah, yang level oh level levelingnya. kelas. Oke, Ah, untuk levelingnya nanti di Taiwan itu akan ada leveling. Jadi udah nyampe Taiwan, begitu masuk kelas itu akan dibagi, akan dites dulu Mandarinnya, kemudian akan ada leveling. Oke, begitu. Ya, oke. Yang berikutnya, Lause mau nanya. Tadi kan Lause nunjukin NCKU dan itu tadi ada kuotanya 1 sampai 3. Ya, maksudnya apa Lause? Berarti batas mahasiswanya itu 1 sampai 3 orang. Ya, oke. Jadi nanti kalau ada kuota itu, jadi untuk NCKU ya, tadi saya nggak hafal sampai detailnya banget. Nah, jadi intinya begini, kalau ada tulisan kuotanya itu kayaknya nggak 1 sampai 3 deh ya, itu biasanya mungkin 3 lah ya, langsung angkanya 3 atau 2 lah gitu ya. Jadi nanti di PDF-nya itu ada kuotanya berapa-berapa nanti muncul di sana begitu ya. Oke. Kuotanya nggak banyak ya, nggak mungkin 10-20 nggak mungkin. Biasanya 1 atau 2 saja, nggak terlalu banyak ya. Oke, yang berikutnya. Lause untuk OYVTP semester 1 sudah magang? Oke, jawabannya belum. Belum magang. Magangnya nanti di tahun kedua. Karena kalau OYVTP itu tahun pertama itu belajar dulu kuliah umum dan belajar bahasa Mandarinnya. Oke. Dan ini teman-teman yang mau OYVTP tetap ya, teman-teman harus dapat TOCFL A2. Ya, karena sekarang tahun ini minimal syaratnya adalah A2. Nah, pertanyaan kedua, dalam seminggu berapa hari magangnya? Jawabannya nanti di tingkat kedua itu magangnya tergantung dari universitasnya. Ada yang magangnya 3 hari magang, 2 hari sekolah. Oke. Nah, ada juga yang magangnya itu per semester. Jadi 1 semester magang, kemudian 1 semester berikutnya belajar. Jadi tergantung dari universitasnya. Pertanyaan berikutnya, company-nya ditentukan sama univ? Jawabannya yes. Sama universitas ditentukan company-nya. Apakah dalam magang diberikan tugas kuliah? Nah, kalau magang rasanya nggak dikasih tugas kuliah lagi ya. Tapi kalau mata kuliah, kalau misalkan kan kalian itu magang sambil belajar. Kalau belajarnya dikasih tugas, ya. Tapi kalau magang itu ya, ya langsung aja kamu kerja itu sih, ya magang gitu loh ya. Dan itu dapat salary. Oke, ada yang nanya. Siang Laosu NTUA Shijian Sute, apakah punya informasi mengenai 3 univ ini untuk jurusan DKV atau ada rekomendasi lain untuk jurusan DKV? Oke, eh, untuk DKV saya mungkin lebih menyarankan NTUA sama Shijian. Oke, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Lause untuk yang daftar mandiri langsung ke website unitnya masing-masing. Ya, jawabannya iya, betul. Nah, tapi kami bantu kalian untuk daftarin. Kalau kalian mau daftar sendiri boleh, ya cuman nanti legalisir tetap harus lewat kami. Oke, yang berikutnya. Untuk pameran Agustus kita siap berkas Juli. Jadi pas pameran masukin berkas, sudah yakin sekolah yang mana? Oke, jawabannya tidak. Jadi nanti pameran itu tidak terima murid, tidak. Jadi pendaftaran bukan pada saat pameran, ya. Salah tujuan. Daftar semuanya online, dibantu oleh kami. Oke. Pameran digunakan untuk kalian mencari informasi lebih lanjut tentang universitasnya. Jadi kalau kalian, kalau saya sih terus terang pengennya teman-teman ikut ke program ini untuk bisa melihat Taiwan itu seperti apa ya. Jadi saya itu pengen banget teman-teman bisa melihat ya. Oh, kalau gua nanti kuliah ke Taiwan itu seperti apa sih begitu. Jadi jangan seperti kalau di peribahasa itu beli apa ya, beli kucing dalam karung gitu ya. Nanti udah nyampe sana, wah nyesel ya begitu. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman nggak memungkinkan untuk ikut ketiga program ini atau salah satunya, nah caranya gimana? Ya teman-teman lihat ke pameran untuk nanya langsung ke pihak universitasnya. Lebih lanjut apapun pertanyaannya gitu ya. Nah, jadi pameran itu hanya untuk wadah teman-teman mengenal lebih lanjut tentang universitasnya. Saat ini sampai nanti Agustus teman-teman research. Research dulu aja.
cari dulu dari website, lihat dari YouTube, IG, TikTok, ya semuanya dilihat dulu lah, pelajari dulu. Udah gitu nyari universitasnya. Sudah ketemu, nah pengen nanya lebih lanjut, langsung datang ke pameran, cari langsung ke booth-nya. Tanya langsung ke orangnya. Begitu ya. Oke, thank you. Ya, lanjut. Yang berikutnya. eh ini dari Florella. Lause maksud saya nunggu lulus kelas 12 itu kalau jurusannya OIVTP-nya tidak ada yang cocok tahun ini. Jadi nunggu tahun depan, siapa tahu lebih cocok. Apa bisa begitu juga? Oke. eh Kalau kamu, jadi gini, OIVTP itu daftarnya nanti di bulan Desember. Jadi kalau kamu mau misalkan nunggu kelas 12 langsung kuliah, ya harus di Desember tahun ini. Ini anggap kamu umur kelas 11 ya. Jadi kalau kelas 11 Desember ini OIVTP akan buka. Jurusannya sudah keluar dan kamu harus sudah mulai daftar. Kapan kuliahnya? Tahun 2027 setelah lulus. Begitu. Oke? Ini untuk kelas 11 ya. Kalau kelas 10 berarti tambah setahun lagi gitu ya. Oke. Yang berikutnya, pertanyaannya, apakah universitas negeri ada program 1+4? Kalau anak tidak ikut 1+4, anak bisa mengikuti pelajaran kuliahnya. Oke, jadi universitas negeri untuk program 1+4 atau IFP itu ada. Ya, tapi kalau yang pertanyaan berikutnya apa nih? Kalau tidak ikut 1+4, apakah bisa mengikuti pelajaran kuliahnya? Ya, nggak bisa dong. Jadi dari awal sudah pilih mau ikut yang 1+4 talk atau yang umum ya. Nah, jadi itu nanti ada program-programnya tuh. Silahkan pilih mau yang 1+4 atau yang 4 tahun saja gitu ya. Laos Taiwan bakal kena perang nggak? Jawabannya tidak tahu ya. Cuman dari dulu saya kuliah di Taiwan atau sekolah di Taiwan tahun 88 ya teman-teman ya. Saya SMP sudah di Taiwan. Dari zaman dulu itu sudah diomongin Taiwan itu bakal perang dan lain-lain. Nah, cuman sampai sekarang ya bersyukur tidak ada perang ya begitu. Jadi kalau bakal kena perang atau tidak saya tidak tahu. Oke, yang berikutnya. Taiwan, Lause, kalau Taiwan jurusan manajemen olahraga yang bagus di mana ya? Oke, silakan ditulis ya. Kia, Kian ini? Kiansius ya. Oke, untuk olahraga itu ada di National Taiwan Sport University kalau saya nggak salah ya. Nanti kamu cari Sport University aja ya. Nah, satu lagi itu adalah ini NTNU ya, NTNU. Oke, yang berikutnya. Untuk daftar jalur overseas harus ada dokumen untuk membuktikan keturunan Cindo. Jawabannya tidak perlu. Oke, yang berikutnya. Lause, kalau jurusan musik, composition ke univ mana ya? Oke, untuk Henny silakan pelajari dulu, cari dulu di website ya. Cari jurusannya dulu. Nanti kalau sudah ketemu, baru nanya ke saya univnya oke atau tidak. Oke? Itu ya. Eh, Lause, ada pandangan jurusan apa yang berprospek ke depannya untuk bidang ekonomi? Nah, teman-teman kalau nanya kayak gini, saya terus terang nggak bisa jawab ya, mohon maaf. Karena saya bukan ahli di bidang berprospek ke depan itu seperti apa. Menurut saya sih, kalian nanti, karena banyak juga yang bertanya begini ya, ini nyambung ke depan nih. Lause pilih apa ya? Pusing nih, semua bakal digantikan dengan AI. Betul kan ya? Nah, desain kita udah bisa tuh minta ChatGPT bikin bla 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 gitu ya. DeepSeek bikin ini. OpenAI bikin ini. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi tetaplah kita belajar saja. Minimal kalian tetap harus punya suatu keahlian. Oke. Nah, nanti AI itu digunakan untuk membantu kita. Kalau menurut saya ya, bukan bukan jadi kita membantu AI membantu kita, bukan kita membantu AI gitu loh. Si AI jadi bos kita enggak, tapi kita tetap bosnya. Cuman AI itu sebagai tools untuk membantu kita begitu ya. Mungkin jawabannya begitu ya. Oke. Berikutnya, Lause, apakah ada grup untuk kelas 12? Ada. Yang grup kelas 12 itu saya nggak akan bahas ini karena sudah telat kalau bahas ini. Kalau yang grup 12 nanti DM saya aja ya, nanti saya kasih. Oke? Oke, ada yang nanya. A2 itu setara TOCFL A2 itu HSK berapa ya? Ada yang bilang HSK 2. Oke, jawabannya TOCFL A2 itu kira-kira selevel HSK 5 ya. Oke. Siang Lause, kalau anaknya pengen ngambil jurusan bahasa Mandarin, apakah ada? Jawabannya ada. Cuman tolong diperhatikan ya. Teman-teman kalau yang mau ngambil bahasa Mandarin,
siap-siap aja teman-teman harus belajar tentang sastra Mandarin. Ya, nah sastra Mandarin itu akan belajar tentang puisi-puisi zaman dulu, ya. Terus cerita-cerita yang tentang zaman dulu dan itu bahasa Cungunya cukup sulit. Nah, tolong diperhatikan kalau yang mau ngambil bahasa Mandarin karena apakah kedepannya memang mau dipakai untuk ngajar doang, ya, atau memang benar-benar tertarik banget dengan bahasa Mandarin sampai ingin belajar tentang sastranya, tentang puisinya, ya, dan cerita-cerita zaman dulu ya, teks-teks zaman dulu begitu. Oke? Nah, itu tolong diinin aja. Oke. Untuk yang pertanyaan berikutnya, universitas negeri mana yang masih buka pendaftarannya untuk kelas 12 yang mau kuliah 2026? Oke, teman-teman untuk yang grup untuk anak-anak yang sekarang kelas 12, mungkin bukan di seminar kali ini, nanti DM saya ajak teman-teman nanti ikut di grup Hewan Study 2026. Kalau ini kan 2027 ya, 2026 ya. Jadi ikutnya 2026, nanti saya akan infokan univ mana aja yang masih buka ya. Kemudian di bulan April ini. Jadi grupnya bukan yang ini, beda ya. Yang berikutnya, Lause apakah boleh ambil OYVTP yang 2 tahun dulu, lalu setelah 2 tahun lanjut studi untuk mendapatkan ijazah? OYVTP itu 4 tahun ya, bukan 2 tahun ya. Jadi basically setelah 4 tahun dapat ijazah. Sekali lagi, OYVTP itu 4 tahun. Jadi bisa langsung dapat ijazah. Ijazahnya S1. Lause ada rekomendasi univ untuk jurusan animasi? Jawabannya saya kurang tahu. Silakan cari dulu sendiri, search dulu sendiri ya. Kira-kira univ mana yang cocok. Oke? Nah, yang berikutnya, Lause, apakah di Taiwan banyak tersedia beasiswa? Jawabannya ada. Cuman saya nggak bahas hari ini karena kita fokusnya bukan yang ini ya. Oke, untuk beasiswa jawabannya ini. Sebentar. Nah, ini beasiswanya ya. Ada yang 520 juta, ada yang 200 juta. Ya, gitu. Oke. Cuman ini saya nggak bahas hari ini. Kenapa? Karena saya hari ini bahasnya tadinya mau lebih cenderung ke cara cari universitas. Gitu ya. Oke, yang berikutnya. Lause belum lulus TOCFL A2 di bulan Agustus. Nanti pas pendaftaran gimana? Apakah bisa disusulkan? Jawabannya tidak bisa disusulkan. Jadi teman-teman untuk TOCFL A2 tolong dipersiapkan dari sekarang. Makanya saya selalu bilang ya ke teman-teman dari sekarang, yuk karena sekarang masih bulan Maret, kejar TOCFL-nya karena kalian masih punya waktu kurang lebih 5 bulan. Oke, kalau kalian sudah punya basicnya Mandarin, rasanya setengah 5 bulan keburu kejar. Tapi kalau belum punya mungkin A1 doang lah. Tapi minimal belajar dulu, kejar dulu begitu ya. Oke, yang berikutnya. eh Lause masuk NTUST benar? Ya, harus B1. Jawabannya ya, untuk jurusan tertentu. Ya, untuk jurusan tertentu sekarang mintanya B1. Oke, thank you. Lause disarankan kelas 11 kalau mau mempersiapkan segala keperluan itu batas maksimalnya bulan apa? Kalau eh, Kalau mau mempersiapkan, gini teman-teman ya, kalau mempersiapkan mulailah dari sekarang ya. Yang perlu belajar itu Mandarin ya, 学中文, oke? Karena kalian harus kejar A2-nya. Untuk yang lainnya itu bisa dikerjain dalam waktu 2-3 hari. Seperti study plan, personal statement itu bisa ya, itu nggak sulit. Yang sulit itu belajar bahasa Mandarinnya karena kalian butuh waktu untuk belajar. Nggak mungkin 1 hari kamu belajar Mandarin jadi A2 itu impossible ya. Jadi tolong disiapkan dari sekarang. Oke? Ya, yang berikutnya. Lause ada ke universitas dengan keterangan requirement document United Distribution only. Oke, artinya apa? Artinya adalah kalau United Distribution itu artinya dia hanya bisa daftar melalui jalur bersama saja. Dia jalur ke dan sensinya tidak buka. Oke, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Lause jurusan biotek bagusnya di mana? Ya, kalau biotek ya pasti NTU. Oke, gitu. Oke, yang berikutnya. Lause kalau di Tankang, jurusan yang dekat-dekat psikologi, sosiologi gitu-gitu, jurusan
jurusannya namanya apa ya? Oke, untuk sosiologi ini untuk Miguel ya, silakan dicari dulu, cobain ya. Psikologi, sosiologi, silakan dicari dulu aja pakai website yang tadi ya. Nanti munculnya apa saja. Silakan dipelajari dulu di website yang barusan. Oke, gitu ya. Oke, yang berikutnya eh, rekomendasi univ yang bagus untuk food science. Kalau food science banyak anak Indo itu milihnya NTOU. Tapi kalau saya mungkin lebih nyaranin yang lainnya ya. Cuman dari anak Bandung beberapa milihnya NTOU Food Science atau Food Tech ya, begitu. Oke. Nah, terus yang berikutnya, Lause kalau TMU minimal TOCFL biar keterima level berapa ya? Oke, untuk keterima di Taiwan minimal A2 dulu deh. A2 dulu, kejar A2. Nggak hanya TMU saja ya teman-temannya, semua universitas itu minimal TOCFL A2. Oke, begitu. Yang berikutnya, Lause berarti yang mandiri itu tetap dibantu. Tinggal kasih tahu mau univ apa saja dan jurusan apa saja. Ya, jawabannya betul. Jadi kalau kalian mau jalur daftar jalur mandiri, tetap kalian riset dulu ya, riset dulu semuanya. Nanti baru kita daftarin sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, gitu. Ya, yang berikutnya. IUN-PAN masih ada kuota nggak, Lause? Pendaftaran sampai kapan? Oke, teman-teman, ini untuk LIP ya, LIP ya, LIP ya. Oke, IUN-PAN masih bisa daftar. Silakan segera kontak saya karena kuotanya sudah sangat terbatas. Ya, kita agak kerebutan sama kota lain. Oke, tolong setelah ini DM saya aja. Oke, untuk pendaftarannya ya, gitu. Oke, yang berikutnya. Ini nanya apa ini? B1 setara HSK berapa? Jawabannya B1 itu setara HSK 6. Sekarang teman-teman HSK ada yang baru ya. HSK-nya itu bukan tertingginya bukan 6, tapi 7 ditambah 3 level lagi 7, 8, 9. Ya, itu yang lebih advance lagi. Nah, kalau menurut saya B1 itu bisa HSK 6 gitu ya. Oke. Ada yang nanya, pakai ijazah HSK bisa mau tes di April. Oke. Bisa, HSK 5 bisa. Jadi untuk daftar ke Taiwan pakai HSK basically kalau universitas bisa. Tapi kalau OIVTP karena itu program dari pemerintah tidak bisa. Jadi kalau yang berhubungan dengan universitas HSK masih bisa diterima. Kalau berhubungan dengan pemerintah itu nggak bisa. Ya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk tahu jurusan apa aja yang dibutuhkan B1 di NTUST gimana ya, Laus? Nanti saya infokan di grup. Sekarang belum tahu, belum keluar seperti apa programnya ya. Oke, next. Laus, untuk masuk NTU jurusan teknik elektro harus TOCFL-nya apa? Minimal A2 aja. Ya, minimal A2. Oke. Ada referensi untuk kursus TOCFL ngejar A2. Basically teman-teman, kalau saya juga ada kursus ya, tapi kami kalau saya sendiri tidak ngejar TOCFL-nya karena agak berbeda. Jadi gini, eh, dalam pengamatan saya TOCFL dengan HSK berbeda tesnya. Kalau HSK kalian tuh pasti ngapalin kosakata kan? Kalau yang saya tahu ya, HSK 5, HSK 3 deh, HSK 3 misalkan 500 kata misalkan. Berarti kalian hafalin 500 itu. Begitu di soal dengar jawaban itu adalah mendengar kosakata itu adalah jawabannya. Tapi kalau di TOCFL itu lebih cenderung ke pengertian. Ya, jadi konteksnya apa? Kamu harus ngerti gitu. Dan itu nggak bisa kita pengen cepet-cepet belajar seperti HSK. Kamu hafalkan pokoknya 500 kata aja, udah pasti bisa. Nggak bisa gitu ya. Jadi agak sedikit sulit gitu. Jadi untuk kursusnya itu biasanya bukan fokus ke TOCFL, tapi belajarnya pelan-pelan memahami konteks gitu loh. Ya, kayak begitu. Oke. Lulus A1 dengan poin 860 mulai belajar dari sekarang bisa lulus A2 sebelum Agustus nggak ya Laus? Oke, ini sih gimana anaknya ya. Kalau anaknya tidur terus ya nggak bisa. Kalau anaknya rajin belajar harusnya bisa, no problem. Oke, next. Eh, biaya untuk masuk universitas nasional itu berapa? Jawabannya 30.000 NTD ya, 15 juta per semester. Oke, yang berikutnya. eh Lause mau tes TOCFL 2-nya di bulan Agustus. Keburu nggak ya di ikutan jalur mandiri? Wah, kalau TOCFL 2-nya A2-nya di bulan Agustus
minggu depannya tes nggak akan keburu ya, dijamin nggak akan keburu. Oke, yang berikutnya, kalau anak mau kuliah sambil kerja harus kuliah jurusan tertentu atau ada asal waktu kosong? Oke, jawabannya begini ya teman-teman ya. Untuk di Taiwan boleh bukan magang ya, boleh part time. Jadi setelah kuliah, kalau kuliahnya itu kosong, ada waktu kosong, boleh part time. Aturan pemerintah adalah dalam 1 minggu itu teman-teman maksimal bekerja atau part time 20 jam. Oke. Kalau misalkan liburan itu boleh 40 jam. Itu aturannya. Jadi boleh bekerja ya, gitu. Tapi part time ya. Oke. Yang berikutnya, siang laoshi kalau yang tanpa English instructed itu TOCFL-nya minimal berapa? TOCFL ya, minimal A2. Oke, gitu. Yang berikutnya, berapa bulan untuk bisa menguasai A2? Ya, tergantung anaknya. Oke, jadi saya nggak bisa jawab karena nggak tahu nih kondisinya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan udah bilang udah sampai belajar HSK 3, ya mungkin 3 bulan, 4 bulan juga bisa gitu ya. Tergantung anaknya itu belajarnya seperti apa ya. Oke, HSK 4 setara TOCFL berapa? Jawabannya A1. Oke. Tes TOCFL A2 terdekat bulan apa ya, Laus? Nanti kita akan ngadain tes TOCFL di bulan apa ya? Agustus kalau saya nggak salah. Ya, di Agustus. Oke. Yang berikutnya, Lause ini yang NTU belum tentu bisa daftar mandiri. Soalnya yang jurusan Computer Science United Distribution Only tulisan dari websitenya. Oke, untuk NTU kalian basically kami bantu dari jalur ini. Untuk NTU ya, NTU kebanyakan anak-anak diterima melalui jalur ini. Ya, oke. Jalur bersama NTU tidak buka. Yang seperti yang tadi saya katakan, nggak semua universitas buka di jalur mandiri dan bersama. Nah, NTU itu adalah tipe universitas yang buka di jalur mandiri saja, nggak di jalur bersama. Oke? Oke. Lause skripsi di Taiwan sesusah Indo? Nggak. Oke, setahu saya, anak saya kuliah di Taiwan, sekarang kuliah tidak pakai skripsi. Ya, kemarin dapat info dari orang tua yang udah kuliah di sana, dia 3,5 tahun sudah lulus, sudah dapat ijazah ya, NTUST. Ya, oke, begitu. Oke, ya, apakah ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Silahkan. Sudah cukupkah? Oke, ada lagi yang bertanya? Lalu kalau anaknya sudah les mandiri setelah HSK 5, anaknya pengen jurusan baking di Kaohsiung NKUHT. Apa perbedaannya NKUHT via jalur bersama dan OYVTP? Oke, jawabannya kalau OYVTP itu lebih banyak magangnya. Ya, jadi ilmunya kurang kurang dapat. Jadi teman-teman begini ya, kalau menurut saya ya OYVTP itu cocok buat teman-teman ya, ya yang mungkin basically nggak begitu suka untuk belajar. Oke, jadi pengen mendapatkan skillnya saja, ilmunya cukup yang standar-standar saja. Nah, itu mungkin OIVTP. Yang kedua adalah mungkin bagi yang ini sorry aja, yang keluarganya mungkin kurang mampu. Kalau kurang mampu itu mau kuliah ke Taiwan, gimana caranya? Ikut OIVTP. Karena pada saat magang itu akan mendapatkan salary dan salary itu cukup untuk membayarkan biaya kuliah di semester berikutnya. Jadi anaknya bisa langsung mandiri begitu. Itu mungkin keunggulan dari OYVTP ya. Nah, tapi kalau mau mengambil ilmunya nah itu teman-teman mungkin yang kuliah umum saja. Oke, gitu. Oke, yang berikutnya, wah ini banyak lagi nih pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Tes TOCFL bulan Agustus, apakah keburu untuk daftar tahun ini? Keburu. Jawabannya keburu. Kami sudah hitung-hitung keburu, nggak ada masalah. Oke, next. Untuk kursus Lause bisa ngejar 5 bulan TOCFL kah? Bagaimana saran Lause ngejar TO A2 selama 5 bulan sebelum Agustus? Kalau saran saya ya,
Ini tergantung anaknya ya. Kalau anaknya nol banget, saya anggap nol banget deh ya, nggak punya skill bahasa Mandarin sama sekali ya. Mau ngejar TOCFL 5 bulan, caranya gimana? Ya, pertama ya, lesnya seminggu 3 kali belajar bahasa Mandarinnya. Kemudian tiap hari nonton Dracin, ya, nonton Dracin, ya, atau nonton eh, berita di YouTube, berita Taiwan atau berita Cungkuo juga nggak masalah, ya. Jadi belajarnya harus benar-benar intensif, harus benar-benar kerja keras, ya gitu caranya, ya. Dengar Dracin, ya, nonton Dracin, drama Cina gitu ya, China, sama belajarnya seminggu bisa 3 kali atau 4 kali, oke, gitu. Oke, yang berikutnya, Lause tadi saya baru ikut Zoom-nya terakhir-terakhir. Apakah materinya di YouTube? Oke, jawabannya nanti materi ini akan saya share di YouTube, ya, gitu. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Oke, ada yang nanya, kuliah di Taiwan bisa daftar pakai IELTS nggak? Jawabannya bisa. IELTS, TOEFL, atau yang kemarin di Maranatha itu apa ya namanya? Saya lupa tuh. Ada satu lagi standar apa gitu dia itu Maranatha juga ngadain itu juga bisa, nggak masalah. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? eh oke, ada yang nanya, kalau Agustus tidak A2 gimana Laus? Apakah masih keburu tes TOCFL lagi? Ya, kalau kalian nggak dapat A2, ya gimana nih bisa-bisa daftar nggak? Jawabannya bisa daftar, tapi cari universitas yang tidak minta TOCFL A2. Oke, otomatis univnya akan berkurang pilihannya, ya, begitu. Oke, yang berikutnya, kalau ngambil international program, apakah perlu TCFLA 2? Oke, international program itu di Taiwan rasanya, ini definisinya berbeda ya. Ini saya nggak tahu nih, kalau di Indonesia kan international program itu pakai bahasa Inggris ngajarnya ya. Nah, kalau yang pakai bahasa Inggris itu perlunya IELTS. Tapi kalau international program yang 2 tahun di Taiwan, 2 tahun di Amerika misalkan, nah itu tetap butuhnya IELTS. TOCFL-nya nggak butuh, gitu. Oke? Ya, oke. Sekali lagi, ini ada yang nanya lagi, kursus A2 untuk ngejar 5 bulan, keburu atau tidak nih? Jawabannya kalau menurut saya sih, kalau anaknya punya basic, bisa. Kalau nggak punya basic, berarti harus lesnya atau belajarnya ekstra ya. Ekstra, begitu. Oke? Ya, yang berikutnya. ah TOCFL akan keluar setelah 3 minggu itu akan keluar ya gitu. Oke, next yang berikutnya. Gue ada yang nanya kalau kamu dapat beasiswa, tuh harus balik lagi ke Oke, TOCFL eh, dari mock test belajar bisa nggak? Jawabannya nggak cukup, tidak cukup ya. Oke, yang berikutnya. Biaya OYVTP sebelum magang 2 tahun pertama masa belajar apakah ada beasiswanya? Kira-kira berapa biaya yang perlu kami siapin? Oke, untuk OYVTP nanti biayanya itu saya kasih gambaran kasar ya. Untuk kuliahnya itu kurang lebih 1 semesternya tahun pertama itu karena disubsidi sama pemerintah Taiwan 10 juta. Jadi bayarnya itu cukup 20 juta ya. Nah, nanti 15 sampai 20 juta. Nanti setelah tahun kedua itu bayarnya 30-an. Tapi anaknya sudah ada income begitu ya. Oke. Lause tolong share link daftar-daftar universitasnya. Oke, nah, itu ada tadi saya sudah share ya di chat ya. Di chat sudah di-share ya. Oke. Yang berikutnya, Lause, apakah ada agen khusus untuk kuliah di Taiwan dari awal sampai diterima, dibantu sampai beres? Ya, kalau kami sih bukan agen ya. Kalau agen itu kalau di Bandung ada ICO ya, yang di Setrasari ya. Nah, kalau kita sih bukan agen, tapi recommendation unit dan kita akan bantunya tetap sampai beres. Jadi anak-anak yang kuliah tahun ini pun itu masih kita ada di grup ya, dan kita akan bantu dia sampai keberangkatan, begitu. Tuh kan kalau gua nggak matiin lampu, anak-anak nggak matiin.
Oke, next yang berikutnya. Eh, Maaf, anaknya baru kelas 10, baru mau les Mandarin. Apakah sangat terlambat kalau mau kuliah di sana? Jawabannya tidak. Kalau kelas 10 masih ada waktu. Ya, jadi masih ada waktu cukup panjang untuk belajar bahasa Mandarinnya. Oke, yang berikutnya. Lause, makin banyak nih pertanyaannya nih. Oke, Lause kalau S1 di Taiwan sebagai murid OC, lalu lanjut S2 di Taiwan sebagai OC, apakah harus balik ke Indonesia untuk syarat OC atau langsung S2-nya langsung di Taiwan? Oke, jawabannya, kalau kalian sudah daftar OC di Indonesia, daftar di Indonesia sebagai statusnya adalah Overseas Chinese, maka S2-nya itu otomatis Overseas Chinese lagi. Udah nggak bisa pindah lagi ke jalur internasional. Dan sebaliknya, ya, begitu. Oke, yang berikutnya. Lause mau nanya, kalau jalur mandiri N bersama satu universitas bisa daftar berapa jurusan maksimal? Apakah cuma boleh satu jurusan aja? Oke, untuk jalur mandiri ya itu berapapun juga bisa. Biasanya satu universitas dia akan buka 2 jurusan. Nah, kalau jalur bersama itu maksimal 4 jurusan. Oke, ya, yang berikutnya. Lause izin tanya, saya sekarang lagi belajar HSK 4. Menurut Lause, apakah saya perlu banting setir, belajar TOCFL A2, atau mending saya lanjutin belajar saja HSK? Oke, setirnya jangan dibanting deh ya. Aduh, nanti nabrak lagi. Oke, jawabannya nggak perlu. Kalau mau HSK, langsung aja belajar aja nggak apa-apa. Lanjutin aja. Karena nanti pada saat tes, kalian masih boleh ada pilihan mau ikutnya dalam tes bahasa Mandarinnya simplify atau tradisional ya kira-kira begitu. Tolong jangan lupa ya ikut grup supaya nanti infonya dapat semua. Oke. Eh, Kalau dari ini ada nanya ya, kalau belajarnya dari mock test saja apakah tidak cukup? Jawabannya tidak cukup. Kenapa? Karena TOCFL itu yang tadi saya sudah katakan ya, TOCFL itu tesnya itu pemahaman. Kamu kalau dari mock test bisa jawab yang ini, belum tentu bisa jawab soal yang lain gitu ya. Nah, jadi tolong ya kalian benar-benar harus ngerti konteksnya. Oleh karena itu ngafalin kosakata aja nggak bisa gitu. Jadi kalian harus benar-benar bisa baca teksnya, terus ngerti gitu ya, harus bisa paham gitu. Oke? Ya. Ya, yang berikutnya, apakah perlu les Mandarin untuk mengejar TOCFL? Jawabannya, kalau menurut saya, iya, ya, harus. Kalau nggak akan bisa ngejar TOCFL. Oke, apakah ada beasiswa untuk kursus bahasa di Taiwan? Berapa lama kursusnya biasanya? Oke, untuk beasiswa kursus bahasa di Taiwan itu setahu saya nggak ada. Untuk jalur OC nggak ada, tapi jalur MOE ada, ya Ministry of Education, jalur International Student. Nah, untuk itu saya nggak begitu jalur MOE itu agak kurang paham ya. Jadi nanti silakan cari aja di internet. Nah, untuk beasiswa bisa akses informasinya di mana? Nah, untuk beasiswa informasinya lewat saya gitu ya. Nah, ya nanya ke saya gitu. Oke. Ya. Next. Lause untuk TOCFL mending ikut yang simplify Chinese atau tradisional? Jawabannya simplify aja kalau kalian sudah terbiasa ngikutin HSK. Oke. Lause boleh share untuk jadwal-jadwal tes TOCFL. Nanti akan saya share di website, di grup ya. Ada satu linknya. Nanti kalian daftarnya online ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sana. Nanti join grup dulu ya, gitu. Yang berikutnya, OYVTP saat magang apakah digaji? Jawabannya iya, Nah, gitu. terus-terusan ulang. Oke, ya. Yang berikutnya, eh Lause saya ada rencana akan daftar kuliah ke China juga, namun Agustus mau coba ke Taiwan. Apakah waktunya akan bentrok? Oke, jawabannya saya kurang tahu ya, karena kalau di China saya nggak pegang, jadi saya kurang hafal ya. Oke, ya. Untuk TOCFL lesnya di mana? Oke, nanti DM saya aja ya, cobain siapa tahu saya masih ada teman yang bisa bantu. Oke, yang berikutnya. Biaya yang diperlukan untuk HQB, Hai Pan nanti akan saya share di grup karena sekarang masih belum ada info untuk HQB ya. Oke, yang berikutnya eh Lause, kalau MOE itu apakah termasuk OC? Jawabannya tidak karena MOE itu jalur anak internasional ya, international student. Kalau OC itu di bawah OCAC, beda. Lalu kalau tes TOCFL itu apakah bisa langsung A2 atau harus dari A1? Jawabannya bisa langsung ke A2.
Oke, apakah ada contoh soal-soal tes TOCFL untuk dipelajari? Oke, jawabannya nanti coba cari di website ya. Ketik aja mock tes TOCFL. Nanti dia akan keluar ya, begitu. Oke, yang berikutnya. Lalu kalau anaknya kelas 10 nggak ada basic Mandarin, terus kalau mau kejar kuliah ke Taiwan. Untuk les Mandarinnya harus ambil yang kayak gimana? Ya, basically belajarnya Mandarin itu aja. Belajar fokusnya mau HSK 4 boleh atau TOCFL juga boleh ya. Jadi fokusinnya untuk yang kuliah begitu aja ya. Oke, yang berikutnya, OYVTP pasti dapat kerja dan digaji? Jawabannya iya, pasti dapat. Oke, yang berikutnya, untuk kuliah tahun 2027 harus ikut ujian TOCFL-nya tahun ini atau tahun depan? Kalau kuliah tahun 2027, TOCFL-nya tahun ini ya, karena pendaftarannya dimulainya dari tahun ini. Oke, oke. Eh, univ, oke, pertanyaan berikutnya, univ apa yang ada English Touch untuk jurusan Civil Engineering? Nah, untuk English Touch itu agak sedikit ya. Tadi saya sudah ajarin cara cari universitas dengan jurusan tertentu dan English Touch ya. Nanti silakan dicoba lihat lagi nanti di YouTube ya, begitu. Yang berikutnya, Lause kalau daftar lewat jalur OC dan internasional, jika sudah keterima di universitas dengan OC itu nggak boleh nggak ambil ya, tidak bisa dibatalkan lalu masuk ke univ lain dengan status jalur OC. Oh, untuk ini jawabannya bisa. Jadi kalau kalian udah dapat OC selama gini-gini, kalau kalian sudah daftar OC dan kalian diterima, ternyata kalian nggak mau ngambil, tinggal ngomong ke univnya, saya batal, langsung daftar ke jalur inter, itu nggak ada masalah, bisa. Oke, yang berikutnya, Lause HQB setelah lulus apakah bisa lanjut S1 umum dengan jurusan yang sama? Untuk HQB nggak bisa, HQB itu bukan kuliah ya. Jadi kalau kuliah itu OYVTP. OYVTP yang baru bisa kuliah di S2 ya. Oke, kalau HQB nggak bisa kuliah ke S1. HQB itu tadi saya sudah katakan, HQB itu nggak ada ijazah, dia cuma sertifikat doang bahwa kamu pernah belajar HQB gitu aja ya. Oke, yang berikutnya, apakah semua universitas memperbolehkan anaknya untuk part-time selama mereka kuliah di sana? Jawabannya iya, boleh. Itu aturan dari pemerintah, diperbolehkan ya. Oke, apakah ada yang mau nanya lagi? Wah, cukup banyak nih pertanyaannya ya. Oke, ada yang mau nanya lagi teman-teman? Oke, jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa nanya ke grup yang tadi saya share atau WA Japri DM ke saya ya. Oke. Oke. Kalau tidak ada, untuk penutup saya pengen teman-teman kalau yang benar-benar pengen kuliah ke Taiwan, yuk kalian siapin bahasa Mandarinnya ya untuk kejar ke A2. Oke. Kemudian untuk pelajarannya di sekolah harus bagus ya kalau mau ngejar ke universitas yang ranking. Karena itu eh, tetap apa namanya itu menjadikan suatu poin untuk kalian diterima atau tidak ya. Oke. Ya, yang berikutnya ada yang nanya lagi nih. Oke, saya jawab ya. Cobain. Kalau ngambil beasiswa MOE bahasa, apakah nanti bisa kuliah sebagai overseas? Jawabannya tidak bisa. Oke, karena kalau MOE itu sudah terdaftarnya international student. Oke, yang berikutnya. Apakah akan dibantu sebatas submit berkas sampai penjemputan di Taiwan ya? Oke, karena kami bukan agent dan kami hanya bantu sampai submit berkas dan pengurusan visa ya. Untuk penjemputan di Taiwan itu kami koordinasikan dengan kakak kelas atau anak-anak Indonesia yang ada kuliah di Taiwan. Jadi intinya kalian nanti kalau pergi sendiri ke Taiwan pun itu tidak akan ada masalah ya karena nanti akan dijemput oleh kakak kelas tapi bukan oleh kami ya. Jadi nanti kita akan koordinasiin dengan kakak kelas yang sedang kuliah di sana ya. Oke.
Yuk, ada yang nanya, Lause berapa nilai minimal rapot untuk kuliah di Taiwan? Jawabannya tergantung jurusan, tidak ada nilai minimal, tergantung jurusan dan universitas ya. Ya, oke. Jadi setiap universitas itu akan berbeda minimal rapotnya, ya, gitu. Oke, apakah ada yang nanya? Tadi kalau nggak salah ada yang sempat nanya ya, tapi di chat ngobrol atau gimana lah. Oke, kalau dapat beasiswa, apakah harus pulang ke Indonesia? Jawabannya tidak, ya. Jadi kalau teman-teman udah dapat beasiswa, itu tidak ada ikatan kontrak, tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Jadi sedikit cerita, kemarin ada anak dari Bandung, anak Semak 1 dari BPK Penabur, dia dapat beasiswa 2 tahun. Jadi sekarang dia udah harusnya dapat 270 juta. Ya. Nah, itu dapatnya cash, tidak ada ikatan dinas dengan pemerintah Taiwan pun atau pemerintah Indonesia. Jadi tidak ada kontrak apapun, ya. Nah, dia udah tahun kedua di Taiwan dan tahun pertama dia dapat berapa ya? 130-an lah kalau nggak salah ya. Terus tahun kedua dia dapat 130 juta ya, 130 juta juga gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk kontrak balik atau apapun lah, tidak ada. Ya. Oke. Apakah ada yang mau nanya lagi? Info beasiswa kalau OCAC dari saya. Bukan lihat di mana ya. Tunggu info dari saya. Oke, kalau tidak ada ya, terima kasih sudah gabung di sini ya. Mudah-mudahan YouTube kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Nanti di bulan depan saya akan ngadain lagi webinar dengan topik yang berbeda lagi. Jadi kalau kalian masih nggak ngerti, nanti bisa ikut join di webinar yang berikutnya. Oke? Ya, sampai sini dulu. Kalau yang masih mau bertanya, boleh chat. Kalau tidak ada, mungkin bisa live dari Zoom ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa ya. Thank you. 谢谢老师。 Thank you. Oke, saya mau Thank ya, you, Lause. thank you.谢谢老师。 Oke, saya mau nanya ya, mau jawab ini yang Antike ya. Kalau daftar OYVTP ke NKUHT jika tidak terima, pilihan lainnya apa? Ya, kalau OYVTP nanti ada pilihannya, silakan pilih dari universitas yang ada, ya. Oke, gitu. Nanti dilihat aja kalau OYVTP, gitu. Oke, yang berikutnya, cari beasiswa berarti harus biaya mandiri dulu, baru nanti pengajuan pas sudah kuliah di sana. Iya, betul. Di Taiwan tidak ada istilah kuliah dari awal itu nol, tidak ada. Semuanya bayar dulu mandiri, setelah itu nanti uangnya akan dikasih. Ya, begitu. Oke, apakah ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ya, bye-bye. Thank you semuanya. Saya akan end meeting ya. Thank you semuanya.